Hai hai Revoneers, selamat malam dan selamat datang kembali ke Revoyu Mini Course Product Management. Apa kabar kalian malam ini? Semangat dong ya tentunya untuk sesi malam ini. Oke teman-teman, jadi malam ini kita mulai memasuki sesi practical simulation dan Q&A session. Nah, untuk detailnya apa aja sih? Jadi tentunya nanti kita akan ada sesi practical simulation dan dilanjutkan dengan Q&A session dan tentunya terakhir akan ada pembahasan sedikit nih mengenai assignment dan e-certificate. Dan aku juga mau ngingetin kalian untuk teman-teman please stay sampai akhir ya karena untuk link feedback malam ini akan ada di akhir video. Jadi untuk teman-teman stay tune ya sampai sesinya selesai. Nah, aku juga mau ngingetin kalian nih, kalau misalkan kalian punya pertanyaan seputar sesi malam ini, jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu untuk drop aja di link yang nantinya akan di-share oleh Mimin Revoyu, atonya juga nanti akan di-share oleh Kak Farhan, yang tentunya nanti akan dijawab di sesi Q&A. Nah, untuk sesi malam ini aku nggak akan sendiri nih teman-teman, karena malam ini aku akan ditemani oleh yang spesial, yaitu seperti yang kalian ketahuin juga, aku akan ditemani oleh Kak Eka Kristalia Kuryani. Kak Eka ini adalah Product and Marketing at onlinekan.com dan juga adalah alumni Revoyu Full Stack Program. Dan tentunya seperti yang kalian juga sudah ketahui, Kak Eka sendiri adalah tim lead dari Revoyu Mini Course. Nah, mungkin sebelum kita mulai sesinya, kita sapa-sapa Kak Eka dulu yuk guys. Halo Kak Eka, selamat malam. Selamat malam, Kak Desi. Selamat malam, Revoniers. Wah, Kak Eka terlihat bahagia sekali nih untuk sesi malam ini. Apakah udah ready Kak untuk membawakan sesi malam ini? Oke, ready dong. Ketemu sama Revoniers di sini bahagia pastinya ya, Kak. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa langsung aja masuk ke practical simulation sessionnya aja Kak. Bisa langsung dimulai, aku langsung serahkan ke Kak Eka. Silakan Kak Eka. Oke, oke. Halo, Revoniers. Wih, ramai banget nih ya hari ketiga, minggu pertama, Produk Manajemen Mikos Revoyu hari ini. Wih, keren-keren nih. Aku lihat banyak banget nih, ada Kak Anissa, halo Kak Anissa, ada Kak Akbar, Kak Noviana, Kak Chandra, Kak Fionita, ada Kak Farhan, Kak Reza. Wih, keren-keren nih. Kalian sudah ada di tahap yang baru ya, tahap selangkah lagi menuju aspiring product management. Oke, oke. Nanti di sini juga ada Kak Farhan gitu ya, yang bantu aku sama Mimin Revoyu. Nanti kalau ada link-link yang penting tuh selalu disematkan di kolom komentar kayak gitu. Oke, teman-teman, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung masuk. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita mau berdiskusi dan tentang ilmu yaitu Minimum Viable Product and Product Edition. Apa itu? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Apa tuh, Revoni? Udah ada yang tahu belum ya? Oke. Sebelum itu aku mau kenalin diri lagi ya, aku mau kenalin diri lagi. Siapa tahu ada yang belum kenal sama aku, tadi sudah lupa ingatan siapa saya gitu. Oke, nama aku adalah Kak Kristal Ekriadi, bisa dipanggil Kak Eka atau Mbak Eka gitu ya. Karena aku asalnya orang Jawa, jadi panggilnya Mbak juga boleh kayak gitu. Sekarang aku bekerja sebagai product marketing di onlinekan.com, kayak sebuah software house gitu yang produknya tuh custom development, ERP, application mobile, dan pembuatan website. Nah, aku juga alumni Revoyu Full Stack Program, dan sekarang bantuin temen nih, bantuin Revoyu ya, untuk membantu teman-teman di sini Revoniers yang pengen jadi product manager juga, kayak gitu. Dan sebagai alumni juga Revoyu dan aku pastiin memang produk ini berkualitas banget buat teman-teman di sini. That's why aku seneng banget ketemu temu Revoyu di sini yang pengen jadi product manager. Nah, karena kemarin ada deh di hari Sabtu buat teman-teman nih yang masuk di Revoyu Mini Course dan aku lihat lebih dari 30% atau sekitar 40% itu di sini backgroundnya career switcher kayak gitu. Nah, sama. Aku juga career switcher nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ragu ya tak ragu nih kalau ternyata nih susah banget nih nanti mau ngejar ketertinggalan, susah banget nih belajar hal baru, itu tenang teman-teman, tenang ya. Karena aku juga background-nya dari teknik lingkungan, aku lulusan teknik lingkungan S1 dari Teknologi 10 November Surabaya, kayak gitu. Jadi apapun background-nya bisa aja kamu jadi program manager asalkan punya curiosity dan life learner yang oke. Gitu. Nah, kalau mau connect di aku boleh nih ke LinkedIn aku dan juga di Instagram aku ya, kayak gitu udah dianuin sama Mimin Rafoyu nih di kolom chat. Dan juga teman-teman stay tune terus di Discord jam 5 karena kita akan selalu diskusi di situ. Oke, kita langsung masuk ke diskusi hari ini. Oke, aku mau disclaimer dulu nih sama Refonir di sini.
Refonis, nah karena di sini aku berbagi ilmu dan juga aku saling berdiskusi, jadi aku di sini sebagai yang lebih dulu aja masuk ke produk, jadi ilmuku belum tentu tinggi juga, dan teman-teman juga di sini boleh feedback ataupun boleh diskusi bareng-bareng. Intinya kita belajar bersama ya Refoners. Terus kalau misalnya di tengah-tengah aku misalnya minum juga izin ya teman-teman karena energiku terbatas. Jadi aku introvert juga, introvert bukan sebagai masalah ya, dan energiku terbatas. Jadi teman-teman it's okay izin minum ya kalau misalnya aku lelah kayak gitu. Oke, jadi mau apa sih kita hari ini, mau belajar apa hari ini? Nah, yang pertama nih, kita mau belajar the concept of minimum viable product. Oke, terus yang kedua kita mau belajar create user flows and wireframe for MVP. Wah, apa tuh Mbak Eka user flow and wireframes? Wah, istilah baru tuh. Nah, nanti kita akan bahas ya. Mas, yang ketiga kita akan simulation langsung nih menggunakan Whimsical. Nah, jadi teman-teman sekarang nih kan mumpung baru ya, mumpung awal-awal, teman-teman rekor di sini boleh langsung login. Cari aja whimsical.com di Google, terus teman-teman login pakai Google, sign up pakai Google, ataupun pakai email kayak gitu, biar nanti kita di akhir simulation itu kita bisa langsung gercep, sat gitu untuk membukanya, kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah login atau udah sign up gitu ya, bisa kabari aku di comments biar nanti aku tahu nih, teman-teman sudah siap nggak simulation kayak gitu. Nanti ya dia lumayan di akhir kayak gitu kita simulation. Oke, siap Revonirs? Oke, lanjut nih. Kita mulai dengan masalah. Kenapa kita mulai dengan masalah? Karena product manager itu memang aktivitasnya selalu mulai dari masalah, teman-teman. Jadi misalnya kita ngapa-ngapain itu kita mulai dari masalah. Wah, ini apa yang harus diselesaikan hari ini? Nah, kayak gitu ya product manager. Oke, kita mulai dengan masalah ya. Teman-teman di sini respon di sini pasti aku yakin banyak di antara kalian yang punya ide-ide brilian tentang ide bisnis, tiba-tiba diam gitu ya. Duduk Duduk, diam-diam, terus tiba-tiba, "Wah, aku mau kepikiran punya ide brilian nih, ide brilian. Wah, aku mau buat aplikasi ini, aplikasi AI tentang apa ya, peneman jomblo sejati," gitu. Biar kita nanti yang jomblo-jomblo nggak stres mikirin orang-orang yang sudah punya pasangan. Waduh, ide bagus gitu ya, ide bagus. Widih, tahu teman-teman punya ide misalnya, ide, "Oh, aku mau jadi freelancer aku mau jadi freelancer baju," gitu, "aku mau jadi penjual baju yang omsetnya udah miliaran nanti." Wah, kayak gitu. Terus tiba-tiba udah punya bisnis, terus teman-teman nyoba nih, nyoba merealisasikannya, terus teman-teman jualan nih, "Oh, aku mau jualan baju ah." Ternyata setelah dijualan, nggak ada yang beli. Banyak yang terjadi kan ya. Nah, di lain sisi, di situasi yang lain, nah teman-teman kalau di sini aku yakin pasti banyak nih yang punya ide bisnis, terus teman-teman cerita nih, cerita ke teman-teman, cerita ke rekan, ke orang tua, ataupun ke sahabat gitu ya, aku punya ide bisnis ini nih, wah kayaknya kita buat metaverse itu bagus ya," kayak gitu. Terus akhirnya kata teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian, terus setuju gitu, "Wih, ide bagus itu ya Kak, ide bagus tuh. Wah, apalagi kalau kita tambahin fitur ini nih, fitur A, fitur B, fitur C." Atau misalnya kalau kalian punya ide beli, jualan baju gitu ya, "Wah, ini bagus Kak Eka nih, coba tambahin warna A, warna biru, warna kuning, pasti tambah sip," gitu. Dan ternyata, wah terus kalian semangat nih, kalian semangat, oh idenya udah direspon nih oleh market ya, udah direspon oleh teman-teman kalian. Nah, ternyata kalian kembangkan lagi nih menurut feedback-nya teman-teman kalian. Eh, ternyata setelah kalian kembangkan ya, setelah kalian kembangkan, kalian baguskan, terus kalian minta betul beli gitu ke teman-teman kalian, ternyata mereka pada pergi gitu. They end up not buying gitu. Mereka pergi, "Aku nggak mau beli aku nggak mau beli," gitu. Lah, kan banyak yang terjadi seperti itu. Itu berarti apa? Berarti ide bisnis kalian kurang tervalidasi, teman-teman. Karena apa? Karena memang nggak ada pendapatan ya, nggak ada uangnya. Karena uang itu adalah validasi ide bisnis terbaik. Kalau misalnya kalian memang belum mendapatkan sesuatu tuh, user kalian belum menggunakan produk kalian dan belum ada uangnya, nah itu berarti ide kalian ada yang salah tuh. Nah, that's why ada satu metode yang penting banget dalam bisnis kalian, harus kalian terapkan gitu. Biar apa? Biar bisnis kalian itu nggak habis resource dulu, nggak habis sumber daya dulu, dan ide bisnis kalian itu tervalidasi gitu ya, sebelum sebelum kita produksi massal. Nah, nama metodenya yaitu Lean Startup, teman-teman. Nah, apa itu Lean Startup?
Startup itu adalah suatu metode ya yang dikembangkan oleh Eric Ries yang seorang writer of best-selling book ya, Lean Startup, dan satu quote-nya yang paling aku suka nih ya, yang paling aku suka dan aku masukin di portofolio websiteku itu adalah the only way to win is to learn faster than anyone else. Jadi salah satu the only way ya, jalan satu-satunya untuk menang adalah belajar lebih cepat daripada yang lain. Gitu. Itu kenapa aku suka bawa ini di produkku sendiri, di produk dan barang yang aku pegang, karena aku harus belajar lebih cepat nih dari kesalahanku, dari kesalahan-kesalahan kompetitorku, biar produkku tuh menang gitu di antara yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, apa itu Lean Startup, teman-teman? Lean Startup itu gampangnya ya adalah sebuah serangkaian tes dan miser gitu. Serangkaian tes di mana kita menguji ide bisnis kita apakah itu benar-benar digunakan di market, apakah benar-benar user itu menggunakan produk kita. Nah, kayak gini. Jadi ada 3 fase ya secara gampang, tanpa riset yang banyak-banyak gitu. Jadi kamu buat produk, kamu tes, kamu buat produk, kamu tes, kayak gitu. Nih, langkah yang pertama adalah build. Jadi, sebelum membuat ide bisnis yang keren, yang kompleks gitu, kamu buat aja build, the minimum viable produknya. Produk yang paling minim, kayak gitu. Nanti aku jelasin contohnya ya. Terus kalian measure, kalian tes. Gimana tuh kalian luncurkan ke pasar, kalian luncurkan ke teman-teman, wah gimana nih, feedback-nya, gimana nih performance-nya. Terus setelah itu kalau sudah ada feedback, sudah ada performance-nya, kalian learn, kalian belajarlah dari kesalahan itu, mulai belajar dari feedback, kalian kembangkan lagi, kembali lagi ke build ya, kembali lagi ke build, terus kalian tes lagi nih, gimana nih produk yang sudah dikembangkan, terus kalian belajar lagi, kalian build lagi. Jadi terus-menerus begitu ya produk life cycle-nya di Lean Startup, kayak gitu. Nah, MVP itu apa? MVP itu adalah the build-nya ya. Jadi kalian pertama membangun produk itu namanya MVP. Dan basically ya, definisi lainnya adalah MVP itu the first version of that idea gitu. Jadi ketika kamu punya ide-ide yang cemerlang, yang futuristik gitu ya. Misalnya contohnya Gojek. Nah, contohnya Gojek. Gojek sekarang yang kalian tahu tuh udah bagus kan ya, udah bagus banget aplikasinya. Udah bisa swipe, warnanya udah banyak, fiturnya udah banyak. Nah, dulu banget nih, Kakak Nadiem Makarim ya, Kakak Nadiem Makarim itu nggak buat ojek langsung, nggak buat Gojek kayak gitu langsung, enggak teman-teman. Nah, dulu itu buatnya adalah melalui customer service dulu gitu. Kok bisa kayak gitu? Karena kan waktu itu ya, waktu tahun 2000-an mungkin ya, tahun 2000-an belum ada aplikasi, aplikasi itu nggak semaju sekarang, terus, teknologi nggak semaju sekarang. Nah, dulu itu Nadiem Makarim punya visi untuk membenarkan, untuk memperbaiki transportasi di Indonesia, kayak gitu. Dan untuk menguji idenya itu, Nadiem Makarim kan belum tentu punya uang yang banyak ya, belum tentu sumber daya yang banyak untuk langsung bangun aplikasi. Dan juga belum tentu nih idenya berhasil. That's why Nadiem Makarim itu membuat suatu customer service dulu kayak call center gitu, di mana menghubungkan antara klien yang butuh ojek nih, nelpon customer service-nya Gojek. "Halo," gitu, "Halo Gojek, saya lagi ada di misalnya di Mall Indah gitu, Mall Pondok Indah, tolong jemput saya di sini." Nah, akhirnya customer service-nya si Gojek ini nelpon Babang Gojek, "Tolong jemput orang ini dengan baju ini, klien ini di Mall Pondok Indah." Nah, that's why kayak gitu. Itu salah satu contoh produknya ya, MVP-nya dari Gojek. Habis itu setelah oke, itu kan dulu kan Nadiem, Kak Arif ya Nadiem udah pasti kaya. Iya sekarang kaya, kan dulu belum tentu kayak gitu. Nah, setelah terbukti bahwa ternyata banyak nih yang nelpon Gojek nih, banyak kebutuhan Gojek ternyata ya. Nah, akhirnya Nadiem Makarim tuh sudah punya resource-nya, sudah punya validasi idenya, akhirnya dia buatlah aplikasi gitu. Aplikasi versionnya nggak kayak langsung yang serumit sekarang ya. Jadi bikin dulu versi pertama. Kayak gitu, versi pertama cuma butuh 3 fitur aja nih di Gojek kayak gitu. Ini mungkin pasti kalian belum pernah nih nyobain ya versi pertama kayak gitu. Nah, akhirnya setelah, build lagi, build, measure, test gitu, build, measure, learn, akhirnya ada feedback-feedback baru lagi, kembangkanlah versi 1,5, oh ternyata ada produk yang dibutuhkan market nih, masuklah GoFood, kayak gitu.
Akhirnya setelah dapat ini nih, sudah mulai dapat revenue, sudah mulai dapat profitability, dan akhirnya bangunlah lagi ya versi kedua, 2,0. Nah, aku ini waktu itu dapat versi 2,0 teman-teman waktu itu. Oke, habis itu setelah udah mulai gede nih versi 2,0 ya, udah mulai mass adoption, udah banyak banget yang pakai, udah viral di mana-mana, udah banyak yang pakai. Akhirnya, eee terbitlah sekarang, kayak gitu. Yang udah sekarang sudah banyak banget developer di sana, udah jadi, apa ya, unicorn gitu ya, Gojeknya, dan sekarang kayak gini. Nah, that's why sebelum kita membuat produk yang kompleks seperti ini gitu ya, untuk memastikan bahwa ide kita tuh valid, itu kita perlu menciptakan sebuah namanya MVP, kayak gitu. Oke? Nah, oke, terus aku balik lagi ke kenapa sih kita harus pakai MVP, teman-teman? Nah, kita harus pakai MVP, kemarin teman-teman pasti udah ikut ya yang lecture keduanya Kak Aloy. Nah, Kak Aloy kan sempat menyebutkan ya bahwa alasan pertama bahwa SAP itu gagal adalah produknya itu tidak dibutuhkan market, kayak gitu. Research-nya begitu. Nah, 35% tuh gagal karena produknya nggak dibutuhin market. Nah, bisa jadi gagal karena emang produknya tuh jelek gitu, tidak bisa digunakan. Nah, that's why penting banget kita menggunakan earliest testable product yaitu MVP. Dengan MVP, kamu tuh bisa menghindari banyak pitfall gitu ya, yang sering terjadi pada startup lain dan juga produk yang ada gitu. That's why penting banget membuat MVP. Nah, kira-kira apa sih komponen-komponen yang bagus untuk MVP? Apa ya? Nah, teman-teman bisa komen di kolom chat nih, kira-kira apa nih komponen yang bagus buat good MVP kayak gitu. Oke, sambil nunggu jawaban yang lain ya, aku mau bilang dulu bahwa ada 4 komponen yang membuat MVP itu bagus, teman-teman. Nah, di sini aku kasih contoh nih, misalnya ini ada platform Kitabisa. Nah, dari sini ada 4 komponen yang membuat MVP itu bagus. Yang pertama, valuable atau desirable. Nah, MVP tuh harus bisa ngetes bahwa, eee, produk itu bisa ngetes kalau user itu mau menggunakannya atau mau membeli produk tersebut. Nah, MVP tersebut ya. Terus komponen yang kedua itu usability. MVP yang kita buat, MVP yang kita luncurkan ke market itu harus bisa mengetes apakah user tuh kira-kira paham nggak sih ini ngapain sih ini? Itu ngapain sih produknya buat apa sih? Kayak gitu. Kayak tadi Gojek ya. Jadi kira-kira misalnya Gojek itu dilepaskan, oh ini buat booking Gojek nih biar bisa pick up di titik pengantaran kita. Nah itu. Terus feasibility. MVP yang diluncurkan ke market tuh harus bisa ngetes apakah kira-kira nih ya, ketika sudah bangun MVP dan di masa depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apakah kira-kira developer kita, tim kita, dan kitanya sendiri, bisa nggak ya, punya talent nggak ya, kira-kira membuat MVP tersebut. Nah, kayak gitu, mengembangkannya. Kan harus timnya juga punya kemampuan, punya skill yang mumpuni, gitu. Dan terakhir adalah viability nih. Apa itu viability? Dari MVP yang kita buat tuh lebih baik bisa ngetes nih, kira-kira kalau kita buat MVP nih, kira-kira bisa nggak ya ini ada kemungkinan untuk profitability dan kemungkinan untuk sustain ke depannya, kayak di masa depan. Betul betul, Kak Farhan. Nah, bisa agar MVP kita tuh bisa mudah dimengerti user, ini buat apa sih nih produk nih contohnya ini kan adalah Kitabisa gitu. Kitabisa kan suatu platform ya di mana kita bisa donasi secara online. Nah, kira-kira nih kalau misalnya kita ngeklik ini, kita ngeklik donasi ini. Nah, user ngerti nggak ya cara donasinya gimana? Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut kepada konsep nominal viable product-nya. Kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, teman-teman, ini banyak yang salah kaprah ya terhadap MVP. MVP itu bukan nyicil, kayak gitu. Ambil contoh aja. Kita ambil contoh misalnya sebelum ada mobil ya, sebelum ada mobil nih. Kita bayangkan sebelum ada mobil berarti pendirinya mobil kira-kira mungkin berpikir seperti ini dulu. Aduh, aku pengen buat bisnis nih, aku pengen buat bisnis kayaknya ada ide bagus di bidang transportasi nih, kayak gitu. Ada masalah ketika aku pengen bertransportasi jarak jauh. Aku pengen misalnya dari kota Jakarta aku mau ke Bandung, kayak gitu. Dan kalau jalan kaki pastinya capek ya, kan nggak kuat. Akhirnya aku kayaknya butuh suatu mesin nih, suatu transportasi yang
memudahkan aku untuk berjalan, kayak gitu. Terus akhirnya dia mikir, "Wah, kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya?" Kayak gitu. Terus nah, orang banyak salah kaprah ya, jika kita butuh alat transportasi yang sudah komplit, sudah punya bayangan nih, misalnya bikin mobil. Terus kalau membuat MVP-nya, yang dibutuhkan itu roda. Misalnya nih butuh roda, terus akhirnya nyicil 2 roda, akhirnya kita bikin kerangkanya jadi mobil. Itu adalah salah 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 mindset ya teman-teman ya, salah mindset, salah pemahaman. Karena itu namanya bukan MVP, itu namanya nyicil, nyicil aja gitu. Nyicil untuk membuat sebuah produk atau membuat sebuah mobil dan itu salah. Nah, MVP yang benar adalah seperti yang di bawah ini teman-teman. Jadi fungsi-fungsi dasar antara produk yang pertama, produk paling awal sama produk paling akhir itu sama. Kan antara mobil kan fungsi dasarnya itu alat transportasi ya, yang bisa memudahkan kita perjalanan dari titik A ke titik B, itu fungsi dasarnya. Dan akhirnya misalnya pendiri mobil ini akhirnya punya ide, "Oh, aku mau buat MVP-nya ah, kira-kira apa ya MVP-nya?" Akhirnya dia mikir, yang paling dasar yang nggak perlu banyak uang, yang nggak perlu repot, yang nggak perlu publikasi massal banyak gitu, akhirnya dia mikirin roda. Roda kan memudahkan kita ya, memudahkan kita untuk berjalan dan akhirnya dia buatlah suatu skateboard, kan fungsinya sama, yaitu transportasi. Nah, pendiri mobil ini membuat transportasi nih kayak gini, nomor satu, buat skateboard. Akhirnya dia buat skateboard, dia luncurkanlah ke market, luncurkan ke teman-temannya, ke rekannya, keluarganya, semuanya. Akhirnya, setelah diluncurkan itu, feedback-nya dari market, "Wah, lumayan nih, wah bagus nih, ada ide bagus nih, wah ini bisa transportasi nih," kayak gitu. Nah, dari feedback-feedback tersebut pastinya ada yang positif, ada yang negatif kan ya. Nah, dari positif itu misalnya, "Wah, ini bagus nih, bisa memudahkan kita untuk berjalan, nggak capek lagi." Terus ada feedback negatif misalnya, "Ini bagus sih, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, aku tuh sering jatuh pakai skateboard," kayak gitu. Akhirnya dari feedback-feedback tersebut dikumpulin oleh pendiri mobil itu, dibuatlah produk yang kedua. Kayak gitu, dibuat produk kedua yaitu skateboard yang ada tongkatnya, jadi kayak skuter. Nah, itu kan produk yang kedua. Nah, setelah produk kedua diluncurin, woi, user tuh mulai seneng nih, dari yang awalnya sedih gini emotnya ya, nah sekarang menjadi netral gitu. Karena udah ada penyeimbangnya tongkat-tongkatnya, kayak gitu. Nah, dari sini produk kedua nggak berhenti teman-teman, tetap ya, tetap saat lagi berjalan, jadi tetap build, measure, dan learn. Setelah itu pendiri mobil nih mikir, sudah dapat feedback, apalagi ya yang kira-kira dikembangkan dan akhirnya, user tuh minta, "Eh, kayaknya asik nih, kalau misalnya aku, goncengin temanku nih, soalnya nih kan kalau skuter cuma satu orang ya," kayak gitu. "Wah, kayaknya nih asik nih kalau nggak pakai kaki, mungkin ada alat atau apa gitu yang memudahkan kita." Nah, akhirnya dari feedback-feedback itu dibuatlah sebuah sepeda roda 2 teman-teman, yang nomor 3 ini. Nah, ketika sesudah dibuat dan diluncurkan ke market, akhirnya, user-nya mulai senang lagi nih, mulai senang lagi, sudah mulai mass adoption lagi, kayak gitu. Sudah mulai terkenal nih produknya, kayak gitu. Wah, bagus nih buat alat transportasi, kayak gitu. Udah mulai dapat profit ya, udah mendapat profit, kayak gitu. Terus akhirnya terus-menerus ya namanya juga produk kan life cycle-nya terus-menerus. Akhirnya dibuatlah satu produk lagi yang baru kan ada feedback, "Wah, aku pengen ini nih, sepeda sih bagus ya, kita bisa jarak gampang nih 5 kilo, 10 kilo mah bisa. Tapi kayaknya aku pengen jauh nih, ya misalnya aku dari Jakarta, aku mau Jakarta mau ke Bandung gitu kan. Nah, kalau pakai sepeda pancal, sepeda roda 2 kan capek ya, capek pol gitu. Akhirnya kepikiranlah, wah kayaknya buat mesin bagus nih, buat mesin terus ada bahan bakarnya, terus tanpa kita mengayuh-ngayuh gitu, kita bisa menggunakan sebuah motor. Nah, dibuatlah sepeda motor. Nah, setelah buat motor, wah diluncurkan, wih tambah seneng banget, sudah happy banget nih user, kayak gitu. Itu produk yang keempat. Dan di sini, wah sudah mulai mass adoption, misalnya udah sampai ke dunia gitu ya, kan keren banget tuh motor. Udah dapat sustainability-nya udah mulai dapat nih. Dan akhirnya si, pendiri mobil ini merealisasikan mimpinya yang pengen buat mobil gitu ya, yang pengen ada 4 orang, pengen bareng-bareng gitu kan di mobil bisa, yang udah ada
penutupnya di mobil. Nah, akhirnya buatlah produk yang sempurna yaitu mobil kayak gitu, teman-teman. Jadi perjalanan MVP itu seperti itu ya. Ketika kita punya ide yang cemerlang, nggak ada duanya di dunia ini, kita mulai aja dari MVP dari yang kecil. Oke, paham? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Jadi, kesimpulannya adalah apa itu minimum viable product? M, minimum. Jadi, the most rudimentary bare bones foundation of the solution possible. Jadi tadi ya, fungsi dasarnya tuh harus sama dengan produk akhir yang kalian visikan kayak gitu. Terus yang kedua, viable. Sufficient enough for early adapter. Jadi cukuplah, cukup bisa digunakan oleh early adapter. Tadi kan ya, yang skuter tadi ya, sebelum mobil kan skuter sudah cukup bisa digunakan oleh masyarakat kayak gitu. Terus yang ketiga produk, something tangible customers can touch and feel. Dan jadi customer tuh harus bisa merasakan atau bisa megang ini produknya kayak apa kayak gitu. Kalau misalnya aplikasi kan bisa dirasakan ya, oh ini bukti nyatanya gini nih kayak gitu. Itu ya teman-teman. Oke. Oh iya, halo Kak Ical Nation dari Kudus, Jawa Tengah. Mantap, mantap. Lanjut, kita lanjut. Kira-kira apa aja sih ya tipenya MVP? Apa tuh tipe MVP teman-teman? Siapa yang udah di sini yang udah pernah bikin MVP? Yuk bisa cerita-cerita di kolom komentar. Kira-kira udah tahu belum apa itu landing page, apa itu sell before you build, apa itu concierge Wizard of Oz? Tahu kira-kira nih, kira-kira ya yang tadi aku ceritain bahwa Gojek tadi ya, Gojek yang customer service dulu nih, yang call center dulu, itu kira-kira termasuk tipe MVP yang mana ya? Ya coba bisa seketik-tik di kolom komentar tuh. Oke, oke, berlama-lama ya. Jadi MVP itu banyak tipenya ya, banyak tipenya. Tadi kan aku cerita bahwa ada sebuah mobil. Nah, mobil itu termasuk MVP yang mana? Nah, kita akan bahas di lecture yang hari ini. MVP itu bisa dimulai tanpa coding, teman-teman. Bisa dimulai tanpa coding dan tanpa produk pun bisa gitu. Dengan sekedar ide aja itu bisa. Oke, Kak Kreta, MVP di Liga Basket. Oke, itu beda ya, Kak ya. Itu beda, beda, beda scope. Oke. Oke, oke Kak Fionita baru tahu soal MVP. Siap, Kak. Nah, nanti kita kan sudah tahu akhirnya kita bisa paham apa itu MVP. Oke, yang pertama nih dari mulai non produk ya. Jadi ketika kita belum punya produk, kita bisa tuh buat MVP. Caranya pakai apa? Caranya pakai landing page. Nah, landing page tuh paling gampang teman-teman. Landing page is the fastest way to validate idea. Jadi apa tuh landing page? Landing page itu kayak website satu halaman yang menggambarkan bahwa ide kamu itu apa. Dan bisa menarik leads, menarik potensial user yang mau pakai produkmu itu kayak gitu ya. Nanti aku jelasin contohnya di slide selanjutnya. Terus sell before you build. Apa itu sell before you build? Jadi kamu jual dulu idemu gitu sebelum kamu bangun. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah launch crowdfunding campaign among potential clients. Jadi kayak gitu. Misalnya kamu punya ide nih, kayak tadi aku bilang ya, aku mau bikin AI yang bisa converse secara langsung, yang mana-mana jomblo-jombloati di sini ya gitu. Waduh, idenya bagus tuh. Iya bagus, tapi kamu belum punya uang tuh, belum punya resources untuk bangun AI yang bisa ngomong kayak gitu. Akhirnya kamu buatlah sebuah video atau kamu buat sebuah teks kayak gitu yang menggambarkan ini idemu, ini teknologinya dan kamu pengen merealisasikan ini dan akhirnya kamu upload lah di suatu crowdfunding event. Nah, di crowdfunding event itu kamu bisa menarik customer, menarik investor atau menarik potensial-potensial siapa sih yang tertarik sama idemu kayak gitu. Dan dari situ kamu udah kan bisa dapetin duit ya dari sana kan udah dapet investor. Akhirnya kamu dapat duit, kamu bisa bangun produkmu dan bisa kamu luncurkan ke market. Nah, betul banget Mimin Revoyu yang belum tahu nggak apa-apa banget kita belajar MVP. Betul. Nah, lanjut ke conscious. Nah, tadi yang aku bilang conscious itu adalah sebuah gini, kayak tadi yang aku bilang Gojek ya, Gojek itu yang tadi call center itu adalah namanya concierge. Menggunakan tipe FP concierge. Jadi concierge itu apa? Carry out the service entirely manually for every client kayak gitu. Jadi
Ya, kita punya layanan, tapi layanan itu kita nanti di ke depannya kita bisa pakai aplikasi. Tapi sekarang aku mau pakai manual aja ah, kayak gitu. Kayak tadi Gojek tadi ya, yang pengen buat aplikasi tentang pick up ojek di titik pengantaran, di titik penjemputan, tapi belum punya sumber daya yang banyak dan belum tentu idenya berhasil, akhirnya dia bikin service call center dulu yang bisa menghubungkan antara klien nelpon server call center ojek, Gojek, terus service call center Gojek yang menghubungi babang drivernya untuk menjemput klien di titik pengantarnya tadi, itu namanya concierge. Oke, Kak Devi bilang di komen pernah bikin no code app, Dollhouse, Wizard of Oz, landing page pakai Linktree. Setuju, Kak. Landing page pakai Linktree itu yang paling sederhana ya untuk membuat landing page. Oke, kita balik ke Wizard of Oz. Tadi concierge, concierge kan pakai manually ya customer service-nya. Wizard of Oz ini mirip-mirip sama concierge. Jadi service-nya itu manual juga dari tim produk, timnya itu manual, tapi kelihatan ke user-nya itu kelihatan ada teknologinya, kelihatan otomatis kayak gitu. Contohnya Flip, teman-teman. Teman-teman di sini udah tahu Flip belum kah ya? Flip itu adalah aplikasi transfer ya, aplikasi transfer yang memudahkan kita tanpa ada, embel-embel 2.500 gitu. Itu. Nah, Flip itu dulu tuh sebelum udah ada aplikasi yang terotomatis sekarang, dulu itu si Flip membuat aplikasi gitu ya, buat aplikasi contohnya Kak Eka mau transfer ke Kak Devi. Nah, misalnya kayak gitu. Berarti aku ini transfer ke rekeningnya Flip kan ya. Nah, di Flip itu yang dulu pakai Wizard of Oz, karyawannya si Flip itu transfer manual pakai tangan gitu ya ke rekeningnya Kak Devi. Kayak gitu dulu teman-teman sebelum otomatis sekarang. Jadi biar kita nggak usah bikin sistem yang ribet-ribet kayak gitu dulu. Itu namanya Wizard of Oz ya. Jadi kelihatannya berteknologi padahal bukan. Terakhir, apa itu? Terakhir, tipe MFC-nya adalah single feature to build. Single feature to build itu berarti teman-teman sudah bikin aplikasi, tapi satu fitur aja yang penting gitu. Udah buat produknya tapi satu fitur aja. Kayak gitu. Ini tujuannya apa? Untuk to get early traction dan validation. Jadi biar bisa disentuh lah. Kayak. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya landing page ya. Contohnya landing page kayak apa? Yang pernah pakai contohnya landing page tadi kan ada yang bilang Linktree ya. Oke, kata Kak Devi benar. Kata Kak Devi bilang PM-nya transfer via Postman satu-satu. Iya, benar kayak gitu. Jadi secara manual gitu, padahal diketik kita kelihatannya secara otomatis. Betul, betul. Nah, balik lagi ke landing page ya. Tadi kan landing page itu minimalnya pakai Linktree bisa. Nah, versi keduanya bisa pakai landing page atau website. Nah, contohnya ini buffer.com. Kalau teman-teman di sini pernah tahu sosial media tools yang terkenal sekarang itu awalnya dulu dari landing page aja, teman-teman. Karena kan nggak tahu ya apakah memang sosial media tools ini kepake di market. Nah, kan nggak tahu. Akhirnya si pendirinya Buffer ini bikinlah fake landing page gitu. Tulisannya ya udah simple social media tools for authentic engagement. Kayak gitu aja, kayak gitu. Terus ini apa aja, kalau kalian mau menggunakan tools ini, coba kirimkan emailnya. Nanti ketika produknya udah jadi, aku kirimkan trialnya ke email kalian masing-masing. Jadi itu ngetes idenya apakah memang bisa digunakan nggak. Terus selanjutnya ada Dropbox nih. Dropbox itu ya dulunya itu dia pakai landing page aja gitu. The first MVP-nya pakai landing page. Jadi si buat suatu landing page dan cerita aja gitu. Cerita dan ada videonya. Ini loh teknologiku, aku pengen menyimpan file di cloud dan dengan gampang, nggak repot kayak gitu. Dan kalau kamu mau, yuk email aja, cantumin email kamu di sini nanti kita kirimkan produknya kayak gitu. Betul, Drompa kata Mimi Revo, yuk ya generasi dulu. Oke. Sekarang oke. Nah, ini ya contohnya landing page. Jadi biasanya landing page sama videonya tuh jadi satu. Kalau misalnya mau lebih ya landing page dan juga ada video demo. Kalau misalnya belum ada di video demo ya udah landing page aja. Tapi pastiin penjelasannya tuh jelas biar user tuh tahu, oh kamu tuh mau bikin produk ini kayak gitu. Pros-nya apa? Pros-nya tuh keuntungannya apa? Keuntungannya adalah
low cost. Jadi, ya low cost lah ya, murah gitu ya, cuma ya server kayak gitu. Terus fast to run and setup, cepet banget setup-nya, kayak gitu. Terus cons-nya apa, kekurangannya apa? Jadi low level of confidence on the evidence for desirability. Jadi kayak gitu ya. Ya belum tentu lah, belum tentu user itu percaya gitu. Apakah produk ini benar atau enggak kayak gitu. Nah, jadi apa yang bisa dianalisis dari landing page ini dianalisis adalah acquisition channel dan leads-nya get. Leads-nya berapa? Leads itu potensial customer ya, teman. Potensial customer yang sign up produk kalian kayak gitu. Next, nah Wizard of Oz and Concierge. Nah, Wizard of Oz sama Concierge itu tadi mirip-mirip ya, tapi Concierge itu tadi pada customer service-nya, customer experience-nya. Contohnya tadi kan yang kayak Gojek. Nah, ini contohnya, misalnya ini ada Kak siapa nih? Ada Kak Harimas, Kak Yoga nih. Saya Kak Yoga mau beli suatu produk di toko A. Dan akhirnya kalau pakai concierge, ya Kak Yoga ini pesen produknya dan akhirnya ada satu karyawannya yang mengantarkan produknya ke Kak Yoga secara langsung. Kan ada customer experience-nya, itu namanya concierge. Kalau Wizard of Oz, itu misalnya Kak Yoga beli ke toko A, dan Kak Yoga ini nerima produknya itu pakai teknologi. Itu bedanya ya. Apa sih yang bisa dianalisis dari Wizard of Oz dan Concierge ini? Nah, yang pertama tuh customer feedback. Customer feedback-nya tuh bisa secara langsung gitu ya, kita dapetin dari customer. Terus time to completion dan how many people purchase, kayak gitu. Oh, kata Kak Yoga, ada tim huru-hara di balik layarnya. Betul, ada tim huru-hara. Tim teknisnya yang bingung-bingung gitu ya. Betul, betul banget teman-teman. Oke, lanjut. Nah, concierge MVP yang tadi aku bilang Gojek. Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini. Jadi di salah satu interview di media Gojek itu Fajri Foundernya di Makarim bilang kalau emang intervensinya itu call center kayak gini nih. Dulu kayak gini, sekarang sudah jadi unicorn ya teman-teman. Ah, nah kita masuk ke single feature. Apa itu single feature? Single feature itu kamu bikin produk tapi satu satu aja fiturnya. Kayak gini nih. Misalnya, kamu itu punya visi. Wow, aku mau visi mau buat produk nih, di mana aku mau bikin satu alat yang bisa buat macam-macam. Ini contohnya pisau. Misalnya nih dia traveling ya, misalnya aku traveling, tapi aku butuh bawa pisau, butuh bawa gunting, butuh bawa apa ini, nail 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 clippers, pemotong kuku, astagfirullah. Tang gitu ya, tang kayak gitu, butuh obeng macam-macam. Nah, tapi kan kalau bawa satu-satu alatnya kan banyak space di banyak space di tas kayak gitu. Dan akhirnya dia punya visi aku mau buat kayak gini nih, mau buat kayak gini. Nah, tapi untuk membuat yang kompleks kayak gini, itu kan butuh resource yang banyak, butuh uang, butuh desain, butuh banyak gitu ya. Dan akhirnya si si pendiri pisau Swiss ini, ya udah aku mau buat single feature aja, gitu. Aku mau buat pisau yang bisa dilipat aja kayak gampang kayak gini. Jadi kayak gitu. Akhirnya bikin kayak gini kan lebih mudah, lebih gampang. Dan akhirnya coba ini dilepaskan ke market, apakah banyak yang mau, ternyata kalau sudah banyak yang mau, sudah banyak, yang beli gitu misalnya, akhirnya bisa dikembangkan menjadi pisau Swiss yang kompleks seperti ini, kayak dan ingat ya, memang kalau sebelum bangun kompleks aplikasi yang kompleks, kamu harus mulai dari satu fitur aja, kayak gitu. Terus selanjutnya kalau memang single feature ini digunakan, kalau memang si foundernya sudah punya resources gitu, sudah punya resource, sudah punya sumber daya, misalnya punya desainer atau punya uang kayak gitu, dan confident gitu, percaya diri kalau hipotesis itu pasti benar. Terus proceed carefully while getting feedback. Jadi pelan-pelan aja kayak gitu. Nah, contoh lain lagi itu adalah contoh ini Uber teman-teman. Jadi sebelum Uber itu apa? Uber itu kayak Gokar teman-teman, Gokar. Gokar yang mungkin sekarang sudah nggak ada di Indonesia ya, sudah jarang mungkin Uber ya. Uber tuh kayak Gokar, jadi dulu Uber itu pernah masuk Indonesia dan dia itu ya kayak Gokar ya, bisa booking online mobil.
Uber itu udah terkenal di dunia dan dulu awalnya Uber itu adalah membuat aplikasi yang bisa picking up. Nah, kalau sekarang kan misalnya Uber tuh udah bisa macam-macam ya, oh bisa milih 4 pelanggan, 6 pelanggan gitu. Atau bisa milih use mobilnya nih, aku mau mobil yang gede atau mobil yang kecil gitu bisa. Oh, kata Kak Fida udah diakui sama Grab. Oke, oke, boleh, boleh. Jadi emang kayak gitu dan dulu itu Uber itu cuma kayak gini aja, cuma satu fitur aja di mana dia bisa nge-calling taksinya ini dan satu mobil aja, mobil hitam ini aja dan gitu. Belum bisa pakai apa itu? Pakai OVO gitu ya. Belum bisa pakai e-wallet, belum bisa pakai e-wallet, belum bisa pakai yang ribet-ribet kayak gitu. Oke, Kak Firda, terima kasih ya. Terima kasih informasinya. Oke. Sip, sip. Nah, jadi keuntungannya apa pakai single feature MVP ini? Keuntungannya adalah high quality evidence. High quality evidence as user interact with actual end product. Jadi terpercaya karena produknya itu nyata. Nah, cons-nya kekurangannya apa? Kekurangannya itu can be very costly karena mahal ya. Karena buat aplikasi kan mahal banget gitu ya. Dan perlu lama juga untuk launching gitu. Dan apa yang bisa dianalisis? Ada dianalisis adalah customer feedback, how many users convert and use the product, and how many retain, how many it cost to operate. Nah, itu dia dari MVP teman-teman. Itu tadi penjelasan penjelasan mengenai MVP. Nah, kita masuk ke lecture yang selanjutnya nih. Lecture selanjutnya, apa sih yang kita butuhkan untuk membuat MVP? Nah, tadi ya yang materi yang kedua user flow dan wireframe dari situ, teman-teman. Nah, gitu ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk membuat MVP? Nah, di sini ada 7 langkah nih untuk membuat MVP, teman-teman. Yang pertama nih ya, determine target customer. Jadi pertama-pertama itu kalian harus determine target customer dulu. Siapa sih yang mau kalian tuju untuk membuat aplikasi ini? Kayak gitu. Contohnya tadi kan kalau misalnya Gojek ya, Gojek itu nggak langsung buat, oh aku mau buat Gojek mau buat aplikasi transportasi untuk semua orang. Kayak gitu nggak. Justru kalau kita mau membuat aplikasi untuk semua orang di dunia ini, nah itu malah jatuhnya kita nggak buat aplikasi untuk siapa-siapa teman-teman. Sama kalau kalian bikin apa ya, bikin konten gitu ya, bikin konten. Nah, sebelum bikin konten, nah kalian harus tentukan kan apa itu buat siapa nih kira-kira kontennya. Nah kayak gitu. Itu pentingnya membuat target customer. Jadi berarti mungkin dulu kemungkinan kalau Gojek tadi adalah target customernya adalah seorang pekerja yang butuh sat gitu, seorang pengguna butuh sat di Jakarta. Itu kan udah target customer. Setelah itu, lanjut ke step 2 yaitu identify their needs. Kira-kira kebutuhannya apa sih? Gitu. Kira-kira kebutuhan target customer ini apa sih yang spesifik gitu ya. Contohnya tadi kalau misalnya target customer-nya bekerja di Jakarta, berarti dia butuh mode transportasi publik yang nggak macet gitu ya, yang bisa mengurangi kemacetan. Nah, pakainya Gojek itu bisa. Terus tiga, define value proposition. Kira-kira nih produk kita bisa membeli manfaat apa sih ke user? Terus yang keempat, specify the MVP features and format. Nah, di sini nih kita bisa masukin user flow sama wireframe-nya, teman-teman. Kira-kira bentuknya apa ya MVP kita nanti? Next, langkah kelima yaitu barulah kalian create MVP-nya. Nah, kita bisa milih tadi pakai landing page, pakai crowdfunding, concert, wizard of Oz, dan single feature. Step yang keenam, testing to the user ya, testing the user. Nah, jangan cuma luncurin ya, jangan cuma luncurin, kita harus juga testing. Kira-kira apa yang mau dites dari MVP kita tadi ya, misalnya dari adoption rate, completion rate, atau kira-kira apalah itu ya, yang penting kalian yang pengen kalian testing. Terus yang terakhir, learn and iterate. Ingat ya, learn. Kalian harus pelajari dari kesalahan dan feedback-feedback yang ada. Oke, kita lanjut nih. Determine target customer. Oke, jadi teman-teman, dengan customer itu yang paling gampang ya kita pakai user persona, teman-teman. User persona itu apa? Ini contoh user persona. Jadi kita bisa spesifikasikan gitu. Oh, nanti aku mau target customer-nya mau misalnya pekerja laki-laki dengan umur sekian, lokasinya di mana, pekerjaannya apa. Terus kira-kira goals-nya gitu dalam produknya itu apa. Ini contohnya kalau si Jos ini dia kepengen discovery new books ya. Jadi gitu. Wah, kira-kira dia kepengen
new books yang gampang, yang nggak ribet kayak gitu. Terus frustration-nya apa? Dia suka finding space for new book. Jadi dia kan hobi banget sama buku gitu misalnya. Akhirnya space-nya kebanyakan karena kebanyakan bukunya, akhirnya dia pengen buku tapi yang nggak menghabiskan space di rumahnya. Atau bisa jadi produknya ini adalah e-book reader, nah, ya gitu teman-teman. Ini namanya user persona ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua itu define their needs. Nah, nanti di simulation kita akan lebih jelas nih kira-kira their needs-nya apa ya, kayak gitu. Nah, gimana caranya define their needs-nya ke customer tadi? Bisa menggunakan value proposition canvas, teman-teman. Nah, value proposition canvas itu apa? Value proposition canvas itu seperti ini ya, contohnya ini. Jadi di sini tuh ini namanya value proposition canvas, dan di sini yang kiri ini itu adalah value map dari what apa solution dari produknya. Kira-kira nih produknya. Terus yang kanan ini dari sisi customer-nya, teman-teman. Dari sisi customer-nya, why problemnya. Terus kita harus cari ini kira-kira yang fit ini apa ya, yang sesuai antara produk, apa yang bisa diberikan oleh produk yang dan bisa dimanfaatkan oleh user, teman. Nah, nanti teman-teman bisa baca gitu ya kira-kira. Ini contohnya aja. Aku bisa bilang bahwa di volume map ini di sini ada product feature, terus ini ada gain creator, dan ini ada pin reliever. Nah, di customer ini ada jobs-nya, terus ada guest-nya, ada pins-nya. Dan kita carilah kira-kira apa sih yang bisa membuat customer ini bahagia dengan produk value yang ditawarkan oleh produk kita. Terus define value proposition. Nah, terus kalau kamu sudah dapat nih ya, kamu bisa buat nih pakai user story format. Misalnya as a bla bla bla, I want bla bla bla, so I can bla 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 kayak gitu. Oke, sebentar ya, saya izin minum dulu ya teman-teman. Sambil teman-teman bisa tahu ya cari komentar. Apa sih yang kalian dapat di ini? Mungkin ada yang komentar. Oke, oke. Oke, kata Kak Devi, where we want to shine itu UVP. Ya, UVP itu unique value proposition. Jadi bisa cari yang uniknya atau apa. Oke. Oh, teman-teman kata Mimi for you, kalian juga bisa stay hydrated ya, siap-siap minum gitu ya di sisi kalian. Bisa nyemil-nyemil juga gitu. Terus, waduh, kata Kak Herdi segalon, jangan dong nggak nanti saya kamar mandi gitu ya. Udah saya jadi haus lagi nih, gara-gara komentarnya Kak Herdi nih. Oke, sementara saya izin minum dulu. BTW ini bukan branding ya, ini branding air minum ini. Kata Kak Feeder ini panggilannya bener ya, Kak Fit aja lah ya. Ada satu user persona yang menarik dari satu track saring di Indo. Kurang lebih gini isinya. Perempuan usia 20-30, pekerja kantor, tinggal di apartemen, tidak memiliki mobil, belum menikah. Oke, menarik ya Kak ya, menarik. Menarik. Jadi pengennya ini jomblowati perempuan, boleh, boleh, boleh. Kak Ilham ngopi ya, boleh, boleh Kak Ilham ngopi-ngopi, boleh. Oke, lanjut nih, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kira-kira value proposition nih apa gitu ya. Jadi bisa dibikin user story format. Nih contohnya nih ya. Contohnya nih, ini contoh value propositionnya Revoyo. Kira-kira produknya Revoyo kan kayak gini. As a mid-career manager who wants to change career to technology, I want to learn product management skills so I can become product manager and help tech company build their product. Jadi kira-kira uh, Revoyo nih pengen membantu seorang mid-career manager yang ingin change career ke product management ke dunia industri kayak gitu. Itu namanya value propositionnya Revoyo. Waduh, aku jadi salah fokus nih sama Kak Herdi. Saya juga jomblo. Oh iya, Kak, boleh, Kak. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Lucu ya nih. Terus selanjutnya step yang keempat. Step yang keempat adalah decide on prototype with the bid. Nah, jadi ketika kalian sudah jelas nih, oh target target customer-nya jelas, dan rate-nya jelas. Terus kalian milih, wah kira-kira aku mau bangun apa ya? Pakai landing page kah? Pakai concierge, wizard of Oz, atau single feature? Gitu bisa dipilih ya. Kayak gitu.
Itu berdasarkan apa? Berdasarkan hipotesis kalian dan berdasarkan kira-kira nih, berdasarkan tadi ya komponen MVP yang bagus, desirability, usability, viability, or feasibility, dan kemampuan kalian sendiri sebagai PM, sebagai founder bisnis kalian tuh kira-kira apa ya bisanya. Nah, kayak gitu. Dan dari sini kita bisa mikir ya, kita bisa mikir apa itu. Nah, di sini juga, Kak, di sini kalian juga bisa buat user flow sama wireframes-nya, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Terus setelah sudah bikin ya, setelah sudah bikin user flow, sudah bikin wireframe, teman-teman bisa buat MVP-nya sendiri. Kayak gitu. Nah, ini contohnya sih kita bisa, kemungkinan dulu kita bisa ini ya, udah bikin landing page, udah bikin single feature-nya kayak gitu. Dan ingat ya, any MVP you create should solve intended purpose. Jadi harus generating early feedback, harus bisa kalian ambil feedbacknya apa, dan kamu bisa ngetesting risk case hypothesis. Oke, oke kata Kak Elona, bener Kak, kalau target kita mahasiswa, as a mahasiswa. Iya, betul. Kata Kak Devi, oh iya, betul, betul. Nah, terus step yang keenam. Step yang keenam nih, testing to the user. Nah, jadi teman-teman testingnya juga nggak asalan ya. Ketika testing, kamu testing aja gitu ya, tanpa ada format yang benar. Itu mohon dihindari ya, mohon dihindari. Pakailah format yang benar gitu. Biar apa? Biar nanti kan punya data juga sistematis gitu ya. Bisa diukur dengan bagus gitu. Nah, ini bisa pakai test cut teman-teman. Jadi, kira-kira tesnya apa, terus kedua tesnya apa, terus matriksnya apa. Jadi misalnya oh, nanti yang leads-nya kira-kira ada 100.000 orang, leads-nya kira-kira hanya 100 orang, tuh bisa. Terus kalau bener apa sih tes temannya kalau tes kita benar. Terus ketujuh, regraph, learn, and iterate. Jadi diulangi lagi, diulangi lah. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah MVP itu apa? MVP adalah sebuah proses di mana kamu bisa ngulang-ulang lagi tuh, ngulang-ulang lagi. Tadi apa tadi kan? Build, ada measure, ada learn. Jadi ulang-ulang terus aja kayak gitu. Terus kamu bisa identify your risk assumption. Jadi kamu bisa identify, wah kira-kira asumsi yang paling riskan itu apa ya. Terus kamu bisa juga buat smallest possible experiment untuk menguji asumsi tersebut. Dan menggunakan result experience-nya untuk membenarkan bahwa kudus kamu tuh benar. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke simulation. Sudah siap? Sudah siap simulation? Sudah siap? Sudah siap? Yang siap-siap, yang siap-siap, yang siap-siap. Yang siap bisa komen nih di kolom komentar. Ketik satu-satu-satu gitu. Satu-satu-satu. Aku siap kak, aku siap kak, aku siap kak. Gitu. Oh, kata Kak Duita siap, mantap ya udah. Kalau siap, kita mulai. Wih, kata Kak Amar Faris siap. Ah, bagus, bagus. Bagus. Nah, teman-teman bisa pakai laptop ya dan bisa dibuat apa ini bisa dibuat dua 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 sisi ya, yang kiri YouTube, yang kanan whimsical gitu biar gampang. Wih, mantap udah banyak nih yang siap. Kak Yoga siap, Adnan siap, siap, Kak Reza, Kak Rafa, ayo Fionita mantap, sip. Oke, kita mulai. Nah, kita mulai lagi ini ya adalah filesnya apa ini filesnya whimsical. Nah, ini bisa kalian bisa ini ya, ini filesnya tuh karena ini trial ya, karena gratis mungkin minimal maksimal 3 ya kalau nggak salah. Terus teman-teman bisa edit aja namanya di sini, Revoy Mini Course atau siapa pakai nama kalian aja atau siapapun bisa. Nah, udah bisa ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa share-share di sini nih ya. Bisa share-share untuk anyone with a link itu can view bisa. Terus kalau misalnya WordPress members juga sebenarnya bisa, tapi karena ini gratis ya nggak bisa gitu. Terus linknya itu bisa kalian share-share juga. Oke, Mimin Revoyu juga bisa mungkin bantu-bantu share ya yang hasilnya nanti. Gitu. Oke, ini aku mau jelasin Whimsical itu apa fungsinya. Whimsical itu fungsinya untuk sebagai project brainstorming tools ya, brainstorming tools, design tools. Nah, ini contoh hasil jadinya nanti ya. Kalian tuh bisa bikin user flow kayak gini, teman-teman kayak gini. Terus kalian nanti juga bisa bikin wireframe. Wireframe itu ini ya, low fi ya namanya ya, ya kerangka visualisasi. Oh, kamu mau bikin aplikasi seperti ini. Kayak gitu. Sip, sip.
Oke, sekarang aku mulai ya. Nah, aku mulai itu namanya kita mulai dengan simulation-nya. Apa simulation-nya? Nah, bayangkan nih, kita pakai simulation, bayangkan bahwa kamu adalah seorang PM di Kitabisa, teman-teman. Kitabisa yang nggak tahu itu apa, Kitabisa itu adalah aplikasi sedekah dan zakat. Jadi kita bisa donasi secara online kayak gitu. Nah, di kuarter 4 kita bisa itu punya produk objektif. Kita punya objektif ya bareng-bareng, kita mau meningkatkan produk retention nih sampai 20%. Widih, gitu. Apa itu product retention? Product retention itu gampangnya gini, teman-teman. Jadi kamu tuh bisa membuat usermu tuh bolak-balik pakai produkmu gitu sebesar 20%. Dan di sini sudah ada solusinya ya. Jadi research tim kita sudah menemuin kalau kita bisa memaksimalkan user segmen pejuang doa dengan membuat mereka donasi secara periodik gitu. Dan buatlah MVP-nya best solution based on information. Jadi ingat ya, solusinya adalah membuat mereka donate secara otomatis dan juga secara periodik dan buat MVP-nya kayak gitu, buat MVP-nya. Jadi ingat MVP-nya ya, bukan produk jadinya, buat MVP-nya. Dan tadi langkah-langkahnya udah aku jelasin ada 7, kita mulai dengan determine target customer. Kita mulai, nah kita kira-kira siapa yang boleh kita bisa. Nah kita bisa kita pakai pejuang doa ya teman-teman. Jadi user segmennya kita bisa pasti banyak. Dan di sini kita ambil aja yang pejuang doa. Pejuang doa itu dia kepengen donasi karena apa? Karena dia pengen doanya terkabul nih. Kalau kita sering berdonasi, doaku akan semakin terkabul nih sama Allah. Kayak gitu. Tuh contohnya. Dan identify their needs. Nah, identify their needs ini pakai ini ya, pakai tadi full proportion canvas dan kita sudah jelasin ya, kita eee, sudah ada ininya, sudah ada solusinya bahwa kita pengen nih, pengen mengobati pain ya, pengen mengobati pain-nya, frustration-nya customer, yaitu forget to donate and lose my streak. Jadi itu pejuang doa tuh kan pengen ya, pengen doanya dikabulkan dengan donasi setiap hari. Tapi mereka tuh selalu lupa gitu. Ya entah lupa karena aktivitas atau lupa karena nggak buka aplikasi, akhirnya dia kepengen akhirnya sih kita bisa kepengen bikin agar dia ingat terus. Nah, si user tuh sebel tuh ya, kalau kehilangan rantainya love-love itu ya, kan kita bisa tuh ada setiap hari kalau dia setiap hari donasi kan ada love-love-nya tuh, dia tuh sebel kalau ada yang kosong. Akhirnya kita bisa bikinlah reminder for donation. Jadi pengen bikin reminder donation-nya dan mungkin finalnya tuh auto donation with GoPay and recommendation. Tapi karena ini terlalu rumit ya, terlalu kompleks, jadi dia pengen mau bikin FVM-nya dulu yaitu pakai reminder for donation. Dan ini nih ya, jadi ya kita bisa kepengen membantu ya biar bisa donasi habit setiap hari ya, in dari bukan setiap hari juga secara periodik kayak gitu, secara periodik. Dan value proposition-nya apa? Value proposition-nya adalah pengen membantu usernya untuk membangun consistent donation habit dengan mengurangi biar si usernya nggak terlalu ingat tiap hari gitu ya, dan juga mengakomodasi timing donation based on the preference. Gitu. Jadi, tergantung misalnya pengen mingguan, pengen bulanan, pengen harian, itu bisa. Nah, lanjut value proposition scope MVP-nya. Jadi kita sudah ngeset nih kira-kira fiturnya apa ya? Fiturnya tuh minimal kita pakai single feature MVP ya, karena sudah ada aplikasinya kan kita bisa, jadi kita bisa pakai MVP-nya. Dan goal-nya apa? Goal-nya adalah kita pengen nih membuktikan bahwa ide kita tadi untuk mengingatkan bahwa user ini harus berdonasi secara periodik itu diingatkan, itu memang benar. Nah, dengan pakai MVP kita tadi. Dan tadi fiturnya ada button-nya, tombol activating atau deactivating reminder, dan ability to choose period reminder, dan terbatas hanya daily, weekly, monthly. Jadi ingat kita bikin reminder ya teman-teman, kita bikin reminder. Dan lanjut kita ke visualization di idea ya, pakai tadi whimsical yang user flow sama wireframe. Oke, kita masuk ke user flow nih. Oke, di sini nih macam-macam ya. Ini namanya flowchart teman-teman. Ini kita bisa pakai teksnya, ini bisa buat user flow-nya ya. Ini bisa ganti-ganti warna gini. Terus yang ini sticky notes ini bisa pakai sticky notes di sini. Di sini juga ada wireframe-nya. Wireframe itu terdiri dari misalnya teman-teman bisa pakai
window nih. Nah, window itu, jadi begini ya. Window itu, oke, sorry. Bagian ulang. Window itu berarti kalian pengen bikin wireframe-nya yang pakai laptop kayak gitu. Kalau kalian nggak pengen pakai laptop, pakai ini bisa iPhone gitu, bisa ada macam-macam. Bisa klik-klik di sini ya, bisa Android. Nah, juga bisa Android. Karena aku pakainya Android, jadi kita nanti pakai Android aja gitu ya. Saya pecinta Android kayak gitu. Oke, lanjut. Aku hapus lagi nih. Oke, kita mau buat tadi kita mau buat apa? Kita mau buat user flow. User flow itu apa? User flow itu adalah sebuah serangkaian prosesnya di mana user tuh buka aplikasi gimana, terus ada prosesnya nanti gimana, terus nanti di akhirnya selesai. Itu yang namanya user flow. Oke, kita tulis dulu nih. Kita paling gampang pakai simbol dulu teman-teman. Teks ya, terus teman-teman nih bisa bedein tulisannya pakai M, L, XL tuh bisa teman-teman. Nah, flow ini ada banyak teman-teman ya. Flow chart ini ada banyak. Ini bisa pakai pil gitu ya. Ini rectangle ini bukan pil. Maksud. Nih pakai pil. Nih pil. Pil ini biasanya digunakan untuk start aktivitas. Nah, kita warnanya pakai kuning aja. Terus ini kotak. eh, Sebenarnya simbol itu pada banyak-banyak macam ya, tergantung perusahaannya juga teman-teman. Misalnya nih perusahaan A, nggak ada di user flow-nya itu nggak ada prosesnya pakai tulisan aja. Tapi ada perusahaan yang prosesnya itu disimbolkan pakai ini juga, pakai kotak gitu. Sendiri aku pakai bisa simbolin aja ya. Ini kotak ini berarti proses yang terjadi di layar aplikasi gitu simbolnya ya. Terus ini aku bikin bentuknya menjadi jajar genjang. Ini adalah user manually input. Oke. Terus terakhir ada bentuknya yang diamond. Diamond itu kayak belah ketupat ya. Belah ketupat aku ambil warnanya hijau. Nah, jadi ini user membuat keputusan atau decision. Nah, di sini user itu misalnya kan ada ya yang di aplikasi membuat yes or no gitu. Aku mau memproses ini enggak, mau proses ini enggak itu biasanya pakai user pakai diamond. Oke, sudah. Oke, teman-teman bisa ngikutin ini ritmeku atau kalau aku kecepatan bilang ya gitu. Biar teman-teman juga bisa ngerjain gitu. Bisa ketik di kolom chat biar aku tahu sudah bisa ngikutin nih simbol apa gitu. Oke. Oh, bisa, sip. Oke, Kak Ita. Mantap. Kalau kayak gitu aman ya, sip. Kita lanjut ke user flow. Nah, yuk. User flow. Kita mulai nih. Kita mulai ya dengan user membuka halaman setting. Nah, ketika mau bikin reminder donasinya ya, user tuh buka halaman setting dulu yang awal. Kata Kak Nana, betul dan simbolnya nggak sekomplek yang UML-nya orang teknik. Wah, nanti itu sendiri ya Kak ya, nggak sekomplek itu. Pakai ini aja cukup. Udah. Terus ketika user membuka halaman setting, apa yang terjadi teman-teman? Kira-kira di ini, kira-kira di aplikasinya apa yang terjadi di layar? Coba di komen. Kira-kira apa yang terjadi di layar adalah oke, jadi di layar itu ya, bisa jadi ketika user membuka halaman setting itu sudah ada gitu. Aktivasi pengingat donasi. Jadi sudah ada uh, di layarnya nanti berisi aktivasi pengingat donasi kayak gitu.
Nah, di sini antara satu simbol-simbol yang lain, kalian tuh klik ini arrow-nya, jadi bisa nyambung gitu ya, bisa nyambung antara proses satu dan proses yang kedua. Selanjutnya nih, sudah ada proses yang terjadi di layar. Nah, teman-teman bisa masukin user manually input gitu. Nah, kira-kira nih, ini kan yang proses terjadi di layar ya. Nah, user itu ngapain? User itu ngapain? Ngekliknya user, berarti klik button aktivasi rem. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kita nggak, nah, ini kan ada arrow yang ini ya, yang melewat gitu, melewat, ya kan. Terus teman-teman bisa iniin aja, dilurusin gitu. Bisa meluruskannya sendiri. Nah, teman-teman nih kalau misalnya masih bingung cara drag-dragnya, ini pakai pen mode ya. Pen mode ini kalian klik terus bisa geser-geser gini. Kalau misalnya mau nggak geser-geser, tinggal balik klik aja. Gitu. Oke, oke, oke. Terus ini user klik button aktivasi reminder. Habis itu kira-kira apa nih, Revonirs? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi setelah user klik button aktivasi reminder? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, oke, nah di sini nih, ketika teman-teman sudah klik button aktivasi reminder itu ya, nah di sini, wah udah banyak yang join ya, udah banyak yang join Whimsicalnya, wah aku lihat sudah banyak. Nah itu contohnya ya, jadi aku mau simulasiin dari awal lagi. Nah setelah user klik button aktivasi reminder, di sistemnya itu ada tampilkan layar setting opsi-opsi berikut. Jadi kayak reminder periodenya. Reminder periodenya itu apa kan? Harian, mingguan, bulanan ya. Kayak gitu. Ini kalau misalnya ini bisa disesuaikan lah. Kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi yaitu ada button aktifkan gitu. Nah, sudah ada nih layarnya, sudah ada opsi-opsinya dan akhirnya usernya tuh harus membuat keputusan, kan ya harus membuat decision kira-kira usernya mau ang apa gitu. User choose option. Kira-kira apa? Oh, mantap betul. Oh, oke, sorry, sorry. Tadi ada Kak Sarah, bener aku ke remindernya. Kak Grace gimana join ke revonya di Whimsical? Join aja whimsical.com, Kak. Sama yang di mention Kak Mimin Revo ya di chat gitu. Terus Kak Isabella ke betul. Dan kira-kira nih, kan user udah choose option ya. Nah, optionnya ada apa aja? Optionnya ada apa aja? Optionnya itu ada 3 kan ya, sesuai kita tadi harian mingguan. Oke, kita tulis user choose. Berarti user choose harian dulu ya, harian aja gitu. Harian dulu boleh. Terus ini choose bulanan boleh. Terus ini choose terakhir. Kok bulanan, mingguan dulu. Kita yang biar sistematis gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 option ya. Nah, di sini teman-teman tinggal hubungkan aja pakai row ini. Nah, ini sih udah ada garis-garisnya ya. Jadi teman-teman enak sih, enak pakai gini. Nah, kalau misalnya gini, teman-teman tinggal atur aja ini arrow-nya, teman-teman klik, terus teman-teman sesuaikan. Nah, gampang kan? Gampang banget dipakai musical, teman-teman. Jadi makanya aku suka musical. Nah, ini yang
Kayak gitu, oke. Aku dari HP. Waduh, susah Kak pakai HP, kata Kak Dini. Wah, susah pakai HP. Bisa ganti laptop Kak sekarang? Bisa tuh, boleh ya, boleh tuh. Dan akhirnya kayak gini. Nah, ketika user choose mingguan nih, ketika user memilih mingguan, kalau user memilih harian kan sudah pasti harian ya, sudah pasti lanjut terus gitu kan. Kira-kira apa yang terjadi ketika user choose mingguan? Nah, pasti kan ada option-optionnya ya. Ya, kira-kira kita tulis aja nih, user choose mingguannya kan ada nanti ada pilihan ya. Usernya mau memilih apa gitu, tampilkan layar dengan opsi berikut. Kalau makan mingguan kan berarti harus milih ya mau hari apa gitu, hari Senin, Selasa, eh, Selasa, Rabu sampai ya DLL gitu ya, DLL gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kalau bulanan berarti teman-teman harus mikirin berarti kan tanggal ya, tanggal gitu. Berarti tampilkan layar dengan opsi tanggal 1 sampai 31. Oke, terus sudah berarti sudah ada ini, berarti kita masuk lagi ke user ngapain gitu kan. User berarti memilih hari, hari apa? User tentang milih tanggal berapa. Oke, oke. Terus. Nah, balik ini yang paling ini ya, yang paling terakhir, enggak terakhir juga sih ya, munculkan. Setelah memilih gitu ya, munculkan pilihan user yang dipilih. Kayak gitu. Kata Kak Yoga banyak kursor berterbangan. Iya nih, ternyata Referensi ini aktif banget ya, gitu. Aktif banget sampai mikir-mikir nih. Waduh, waduh, waduh gitu ya. Waduh, asik asik banyak kursor berterbangan. Gila. Oke, ini aku hubungkan kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman, nah, oke, 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 oke. Ini aku hubungkan ke sini ya. Jadi seharian kan mikirnya user choose harian kan berarti sudah muncul ya nanti ininya pilihannya di sebagai drop down kayak gitu, sebagai fungsi drop down. Oke, oke. Ini kalau ribet begini ya, wadaw, wadaw. Oke, ini bisa aku sediakan begini. Ya udahlah ya, nanti aku rapikan ya teman-teman kayak gitu. Terus ini user, oke, terus user klik aktifkan. Nah, akan sudah milih ini ya, milih pilihannya di drop down user klik aktifkan. Nah, setelah user klik aktifkan, berarti ada pesan bahwa di layar muncul pesan bahwa reminder sudah diaktifkan dan akan dimulai di periode selanjutnya. Nah, terakhir teman-teman bikinlah kalau mau menutup ya, ya udah ditutup pakai pil tadi ya, pakai pil. Flowchart terus pil. Nah, sudah selesai kan user menutup aplikasi. Beres deh, kayak gitu.
Nah, itu aku buat ya secara cepat gitu dan teman-teman hasil akhirnya bisa dilihat di sini teman-teman, yang lebih rapi di bagian sini ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke wireframe nih. Wireframe yang aku juga suka bikin wireframe. Karena apa? Karena asik gitu. Nah, kita harus bikin wireframe-nya. Nah, gimana cara bikin wireframe-nya? Teman-teman sudah bisa kan tadi ya pakai wireframe terus oke, teman-teman pilih Android gitu. Nah, apa aja yang pertama? Yuk kira-kira apa yang pertama teman-teman kan udah dari ini ya disesuaikan sama usernya nih, user ininya sampai disesuaikan sama user flow-nya ya. Kan tadi kan user Kak Kak Firdiana bilang pusing banget lihat kursor-kursornya. Iya Kak ya, iya memang begini gitu. Nanti kalau di full stack product management nggak pusing kok karena eh, cuma sedikit gitu. Ketika kita simulasi itu kelompoknya sedikit, jadi nggak pusing. Tenang-tenang aja. Bisa tanya secara personal juga kalau di full stack. Nah, kita balik lagi ya ke sini teman-teman. User membuka halaman setting. Nah, berarti kan kita langsung ke halaman setting ya. Gimana caranya? Teman-teman bisa klik ini. Tadi udah klik Android ya, teman-teman klik Elements. Nah, klik yang mana tadi? Yang Mobile Tabs. Nah, kita pikirkan, bayangkan saja, asumsi aja ada 3 tab gitu ya, ada 3 tab. Yang pertama Home, yang ini donasi, yang terakhir ini ada setting. Nah, kayaknya kita butuh setting ya. Nah, gimana caranya? Setting. Nah, ini kan belum ada simbolnya ya, teman-teman klik aja simbolnya ini, terus ini diklik. Ini, oke, aku salah tadi ya. Wah, ini aku kayak gini setting kan, kayak teman-teman cari aja simbolnya pakai pelombol ini, terus tombol setting gitu. Nah, dan ini statusnya kan pengen yang selected ya, jadi selectednya di setting kayak gitu. Terus donasi tadi, oke, ambil aja lah home itu home gitu. Nah, di sini teman-teman ini sebagai tabnya ya, tab paling bawah gitu. Akhirnya teman-teman bikin judulnya nih, kan tadi kita klik aktifkan donation ya, aktifkan apa tadi di link? Aktifkan pengingat donasi. Oke, kita klik aktifkan pengingat donasi. Oke, tinggal di copy ini, terus biar lebih cantik ya, biar lebih cantik itu ada image-nya teman-teman. Jadi biar lebih cantik lah di mata user gitu. Terus teman-teman kan ada aktifkan reminder ya, teman-teman itu caranya klik elements, terus solid button di sini. Nah, klik di sini. Ganti namanya aktivasi tadi ya, aktivasi reminder. Jadi aktivasi aja gitu. Karena kan, nah untuk kata-katanya nanti teman-teman itu perlu berkoordinasi dengan desainer, perlu koordinasi dengan copywriter ya, biar si usernya itu paham, oh ini kata-kata yang paling menarik daripada yang lain. Kayak gitu. Nah ini bisa gede kalau kurang gede bisa L, kalau yang kecil bisa S, kayak gitu ya teman-teman. Sip, kata Mimi Revoyu senang banget ikut praktek. Betul, enak ikut praktek. Nah, habis itu teman-teman lanjut ke yang kedua kan ya. Yang kedua yaitu ada layar reminder. Reminder ya. Ini teman-teman bisa copy aja secara free gitu. Bisa di copy, terus kita masuk ke tab yang ini ya, kita masuk ke tab yang pengingat donasi kayak gitu. Ini teman-teman bisa klik icon di sini. Nah, icon itu row, terus klik yang back. Kan pasti ada backnya ya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa klik teksnya. Ini adalah tab, berarti tab pengingat donasi. Oke, gitu. Oke. Oke, pengingat donasi. Nah, kira-kira berarti apa aja pengingat donasinya? Nah, teman-teman kalau misalnya mau cari icon, caranya gini ya. Ini klik teman-teman klik icon, terus klik cari aja, misalnya reminder gitu. Bisa di search gitu. Bisa di search, bisa ketik bell misalnya. Nah, kalau bell kan muncul ya. Nah,
Kan tadi ya kita kepengennya ada pengingatnya itu ada pengingat mau harian, mau mingguan, harian, bulanan. Nah, teman-teman itu bisa klik ini Elements, terus teman-teman kan pengennya drop down ya, pengennya drop down tadi kan di belakang di akhir sesuai user flow. Jadi teman-teman masukin aja ya drop downnya apa. Nah, ini kan terlalu besar ya, nggak cukup. Teman-teman bisa kecilin aja. Ini pakai S, ini dikecilin gitu. Kan nggak cukup. Disesuaikan aja sama experience. Nah, kan tadi ya. Nah, di sini teman-teman kan pengen ada 3 pilihan ya, harian. Nah, tinggal tambah aja pilihannya di bawah, mingguan. Terus di pilihan lagi ada bulanan. Oke, habis ini apa teman-teman nih? Habis ini kira-kira, habis ini apa? Habis ada pengingat, kira-kira kita pengen apa nih? Coba klik di komentar nih biar aku bisa tahu. Oke, sambil nunggu teman-teman ya, mungkin lagi pada sibuk ngotak-ngatik gitu. Ini disesuaikan aja, pokoknya kalau kecil-kecil semua. Ini kan kecil, berarti ini kan harus kecil juga gitu paling nggak. Gitu. Bisa diaktifkan. Nah, next terus kita duplication. Teman-teman dari setelah tadi kan bisa copy paste pakai keyboard. Teman-teman juga bisa klik duplicate di sini ya, di tombol ini. Klik duplicate aja. Nah, tadi sudah jelas ya milih yang harian, mingguan atau bulanan. Nah, kalau milihnya mingguan berarti teman-teman kan harus ini ya, harus ada option yang Senin, Selasa itu dan Selasa sampai Minggu. Berarti teman-teman bisa bikin kayak gini nih. Bisa bikin berarti ini kan milihnya mingguan. Milihnya kan mingguan. Ini diganti mingguan. Dan ini dihapus gitu. Pakai backspace aja teman-teman. Udah jelas jadi mingguan, nanti muncul lagi yaitu pilih hari. Ada opsi yang kedua. Oke, kata keadaan ketinggalan 7 menit. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa 2 tab ya, bisa 2 tab. Gitu. Nggak apa-apa keadaan nanti bisa di play ulang gitu. Dan pilih hari. Nah, pilih harinya kan ada Senin sampai, oh terlalu cepat. Iya nih keadaan, karena ada limitasi waktu ya gitu. Jadi bisa keadaan ulangi lagi nanti. Kayak gitu ya sampai Jumat. Terus teman-teman kan pilih hari itu biasanya simbolnya date dan tanggal. Nah, cari aja di sini gitu, misalnya ini ya, boleh. Ting. Nah, aku tulis aja sampai Rabu ya, nanti kayak gitu. Dan selanjutnya apa nih? Selanjutnya teman-teman berarti ada, oh ini nih aku sorry salah. Ini periode pengingat namanya kok pengingat donasi, namanya periode pengingat. Tabs ini periode pengingat ya, periode pengingat. Pengingat baru ini pengingat donasinya mau kapan kayak gitu. Jadi beda ya, beda maksud ini kan harian dan bulanan, ini milihnya kapan pengen lanjut. Terus lanjut. Oke, boleh Kak Yoga perhatiin dulu sambil nanti praktek boleh banget Kak Yoga, luar biasa. Yes. Nah, setelah itu apa? Setelah itu terakhir nih berdasarkan ininya ya, berdasarkan user flow-nya. Tadi kan sudah ngingetin ya, ngingetin kita sudah di sini, sudah ada di tahap ini. Sudah ada di tahap user choose hari apa, user tanggal berapa, dan terakhir ada pilihan bahwa muncul reminder sudah diaktifkan dan dimulai kayak gitu. Kata Kak Yeni ketinggalan jauh, misalnya nggak ikut praktek, nggak ikut nggak apa-apa, tapi nanti teman-teman bisa ikut ceritanya secara mandiri kayak gitu. Ini bisa pakai teks ya, pengen pakai teks yang mana tadi teksnya? Oh, rectangle di atas. Nah, ini tulisannya adalah, nah ini saya pakai tuliskan, selamat, selamat pejuang doa tadi ya, selamat pejuang doa. Reminder kamu telah disetting
dan akan mulai di periode berikutnya. Ini aku kata-katanya berdasarkan kata-kata ini ya, kata-kata use flow. Nanti teman-teman kalau di keadaan yang sesungguhnya, teman-teman harus, sekali lagi harus ingat koordinasi sama copywriter, koordinasi sama tim bisnis, sama tim marketing. Karena mereka yang jauh lebih jago tentang kata-kata yang bisa membuat user itu terkelepek-kelepek. Akhirnya kita bisa kembali ke home. Akhir. Kan kita pengen kembali ke home gitu ya. Itu. Oke, itu tadi sih, itu simulasinya ya teman-teman dari aku. Dari tadi itu yang namanya user flow. Oke, dari penjelasannya. Oke, ini yang namanya tadi user flow. Terus yang terakhir ini ada wireframe. Wireframe itu adalah kerangka kerangka gitu ya, kerangka untuk melihat gimana sih nantinya yang akan dibangun oleh developer. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya punya desainer atau punya apa juga bisa dibantu oleh desainer. Oke, kita lanjut lagi nih. Tadi kan udah visualization idea, masih ada lagi kan ya? Masih ada lagi stepnya. Keren banget. Makasih Kak Eka sama-sama Kak Amar, semoga membantu ya. Jadi ada create MVP. Nah, create MVP ya udah kita create aja. Nanti yang create kan tim developer ya. Kayak gitu. Selanjutnya testing. Jangan lupa ya, jangan lupa testingnya tuh harus sesuai dengan format ya teman-teman, harus sesuai dengan format yang ada. Ini contoh pakai test card nih. Kalau teman nggak bisa lihat nih, bisa agak jelas kan ya. Jadi pakai test card. Yang pertama hipotesis, berarti tim kita bisa ini believe, percaya kalau an automated donation by directing user wallet bisa membuat user lebih happy gitu. Nah, ini hipotesisnya. Terus untuk ngetesnya gimana? Nah, caranya adalah memverify pakai pengingat dulu, pakai pengingat notifikasi during subuh time based on the donation profile. Jadi apakah donasi itu oke, tesnya pakai notification. Terus measure-nya apa yang diukur? Dari adoption features, dari how many donation, terus retention. Terus benar jika adoption 15% dari active user. Ketika memang active user itu 15% yang pakai donasi ini, berarti itu oke. Dan juga ketika retention-nya itu berhasil ya, berarti itu oke. Kayak gitu. Oke, kata Kak Adi mulai berasap. Wih, semangat, Kak. Nggak apa-apa. Aku juga awal-awal berasap, tapi lama-kelamaan happy gitu. Wah, asik ya ternyata belajar kayak gini. Kata Kak Elona, formatnya dari mana? Formatnya dari Strategizer. Strategizer itu kayak apa ya? Kayak konsultan gitu ya. Pakai aja formatnya nih dari Strategizer, Kak. Ngebul, Kak. Iya, nggak apa-apa, Kak Noviana. It's okay, ngebul di awal, nanti bahagia di akhir. Lanjut ya, regroup, learn, and iterate. Jadi, setelah tadi kita ngetes, setelah tadi kita bangun MVP-nya, kita regroup lagi, kita learn lagi, dan kita iterate lagi. Kayak gitu. Oke, mau dong Kak bagiin tes template card-nya? Bisa aja dicari di Google teman-teman. Tes Strategizer, tes card gitu. Gampang kok, banyak kok di Google. Terus nih, final feature. Nah, awal kan ya, kita tadi kepengen untuk membuat habit bahwa si user ini pengen donat secara periodik. Nah, finalnya seperti ini. Dan tadi kita bentuk MVP-nya pakai pengingat aja, pakai pengingat notifikasi. Dan finalnya kalau misalnya pengingat itu oke, kalau pengingat itu ternyata banyak memenuhi metrik produk, akhirnya dibuatlah final feature seperti ini, teman-teman. Jadi yang sekarang yang ada di kita bisa ini pakai ini kan ya pakai sedekah subuh. Jadi udah bisa pakai nominal donasi nih, terus sudah bisa pakai auto debit ke wallet masing-masing. Kayak gitu. Ini final produknya ya. Jadi cuma awalnya tuh MVP ya pakai reminder aja, final produknya bisa pakai sampai auto debit. Gitu. Gitu teman-teman. Nah, ini selamat Mbak besok ini kamu mau berdonasi tanpa putus kayak gitu. Asik kan? Asik ya. Oke, itu aja dari aku. Itu aja dari aku. Semoga membantu teman-teman. Terima kasih ya. Thank you so much Kak Eka, tadi seru banget ya teman-teman juga ikutan, ngintipin prakteknya dan nggak sedikit juga nih yang langsung ikutan praktek, untuk sesi malam ini dan ada juga yang bilang, "Thank you Kak Eka, seru banget, thank you." Wah, udah banyak banget nih teman-teman yang udah excited dan mungkin selangkah lebih deket ya untuk menjadi seorang product manager.
Nah, Kak Eka, nanti kita akan ada sesi Q&A nih, tapi kita mungkin mau ngasih Kak Eka waktu untuk bernafas dulu, mungkin istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi di Q&A session ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu, langsung aja drop pertanyaan kalian ke link yang tadi sudah dibagikan Mimin Revoyu atau Kak Farhan ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan kalian di Q&A session. Dan aku juga mau remind untuk kalian untuk tetap stay tune karena nanti untuk link feedback form hanya akan dibagikan di YouTube dan akan dibagikan di akhir video ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana dan pastikan kalian tetap ada di YouTube sampai kelasnya selesai. Oke, kalau begitu Kak Eka, kita ketemu lagi di sesi Q&A ya. Oke, mantap. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, aku mau bertanya dulu nih kepada kalian semua. Menurut teman-teman, selain materi yang hari ini kita pelajarin, seorang product manager itu harus bisa apa lagi sih? Ketik satu kalau kalian ngerasa harus bisa berbagai framework dan tools product management. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, yaitu materi ini aja cukup deh kayaknya. Boleh ketik dua, teman-teman. Coba aku mau lihat respon kalian di YouTube nih. Kita refresh sebentar ya. Tadi kan banyak yang bilang udah panas gitu kepalanya, kita refreshing sebentar. Wah, Kak Muhammad Adnan sudah menjawab. Jessica juga, yang lain juga boleh ikutan komen ya teman-teman. Oke, nah mungkin kita langsung lanjut aja ya. Nah, untuk kalian mungkin yang menjawab angka satu, kalian bener banget guys. Karena untuk menjadi seorang product manager itu banyak banget yang harus kalian pelajarin. Bukan hanya materi yang tadi kita sudah pelajarin bareng sama Kak Eka aja. Dan tenang aja teman-teman, karena semua materi yang dibutuhkan oleh seorang product manager itu akan di-cover oleh Revoyu di Revoyu Full Stack Product Management Program. Di mana nantinya kalian akan mempelajari nih mulai dari product and business understanding sampai ke produk marketing dan semuanya akan dibedah ya teman-teman ya secara lengkap. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung-bingung lagi dan semua materi yang nantinya akan kalian pelajarin semua itu akan digunakan di job market ya teman-teman seperti itu. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja. Seperti yang kalian ketahui nih, bahwa untuk menjadi seorang product management sendiri itu teori aja nggak cukup ya guys. Maka dari itu, Revoyu Full Stack Product Management selain kalian juga mempelajari materi, kalian juga akan mempelajari gimana sih cara penggunaan tools-tools yang berguna untuk kalian gunakan nih untuk menjadi seorang product manager nantinya. Dan tenang aja, karena di Revoyu nantinya kalian nggak akan sendiri karena kalian akan selalu didampingin oleh support system yang tentunya akan membantu kalian untuk mempermudah proses belajar kalian dan membuat proses belajar kalian lebih menyenangkan loh. Dan untuk support sistemnya itu kalian bisa mendapatkan 24/7 unlimited learning access. Kalian juga akan dibentuk nih menjadi study group dan kalian juga akan mendapatkan live lecture yang tentunya interaktif juga bersama expert yang tentunya sudah berpengalaman dalam bidangnya. Dan yang terakhir kalian akan mendapatkan mentor support juga. Jadi kalian nggak perlu khawatir teman-teman, karena kalian di sini nggak akan sendiri dan kalian akan didampingin selama proses belajar kalian. Nah, teman-teman, untuk kalian yang sudah menguasai hard skill dan soft skills yang kalian udah pelajarin di Revoyu Full Stack Product Management nanti, untuk menjadi seorang PM, kalian juga bisa memiliki kesempatan seperti para alumni-alumni Revoyu di sini ya, yang dimana mereka sudah terbukti bisa mengakselerasi karir mereka di berbagai macam perusahaan ternama di Indonesia hingga Southeast Asia loh, teman-teman. Dan kalian mungkin nggak perlu khawatir ya, karena selain tech company, banyak juga perusahaan-perusahaan yang non-tech company yang membutuhkan seorang product manager loh teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir ya, karena kebutuhan seorang product manager ini gede banget. Dan mungkin kalian juga bisa jadi salah satu dari part of company-company yang ada di layar kalian sekarang juga. Nah, teman-teman, aku juga mau nginfoin ke kalian nih. Nah, berikutnya, chart di sini tuh menunjukkan lebih dari 60% alumni Revoyu mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan dan juga 50% di sini itu alumni bisa mendapatkan kenaikan salary up to 50%. Nah, jika kalian ingin tahu cerita alumni lainnya, kalian juga bisa cek link yang ada di bawah ya, teman-teman. Linknya juga nanti akan dibantu di-share oleh Kak Farhan ya. Jadi untuk kalian mungkin yang bingung gitu kan ya untuk menjadi seorang product manager bisa nggak sih, tenang aja teman-teman karena di sini sudah terbukti ya dari cerita-cerita para alumni. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, mungkin untuk kalian yang tadi sempat penasaran gitu kan ya mengenai internship gitu. Jadi nanti setelah kalian belajar selama 3 bulan di Revoyu
di Revoyu Full Stack, nantinya kalian bisa melanjutkan journey-nya kalian di Revoyu Next Full Stack Product Management ini, di mana nantinya kalian bisa meningkatkan pengalaman belajar kalian melalui virtual internship program, di mana kalian bisa merasakan nih gimana sih pengalaman bekerja di real company, di mana kalian bisa melatih kemampuan menyelesaikan challenge-challenge dan problem yang kalian nanti akan hadapi di dunia kerja. Nah, keuntungannya apa aja? Yang pertama, kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih baik lagi dengan mengasah kemampuan kalian dan pemahaman kalian melalui real challenge dan project-project. Kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan real user nih, dan kalian bisa mempresentasikan hasil kerja kalian untuk nantinya bisa mendapatkan feedback langsung. Dan tentunya yang terakhir, kalian bisa meningkatkan kemampuan technical skills dan soft skills kalian. Nah, untuk virtual internship program ini, kalian bisa mendapatkan dari real company juga, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi kalau kalian udah yakin banget, langsung daftarkan diri kalian sekarang dan rasakan full experience-nya. Nah, gimana kalau misalkan kalian udah mulai tertarik untuk join, kalian bisa langsung, klik link yang tadi aku sudah mention ya, teman-teman ya. Dan sekarang aku coba bantu jelaskan ya detail fasilitasnya, apa sih sebenarnya keuntungan Revoyu Full Stack ini, kalau kita bandingkan dengan online courses lainnya. Kita bahas satu persatu yuk, mulai dari durasi. Untuk Revoyu Full Stack sendiri, durasinya itu up to 6 month, di mana kalian bisa sesuaikan dengan karir aspirasi kalian. Dan tentunya Revoyu juga menyediakan flexible payment option yang kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Sementara kalau di tempat course lain itu programnya antara 2 sampai 7 bulan, lalu juga untuk pilihan pembayarannya hanya ada cicilan atau lunas di awal aja nih teman-teman. Lalu learning metode apa sih yang digunakan Revoyu? Kalian bisa mendapatkan 80 plus kelas live yang tentunya juga interaktif dan ada 24 plus career mentoring session. Di mana kalau di online courses lain itu biasa kelasnya campur ya teman-teman antara self learning dan juga live class. Lalu untuk instrukturnya sendiri Revoyu menyediakan expert industry leaders. Jadi tentunya mereka sudah sangat berpengalaman dalam bidangnya. Sementara kalau di tempat course lain itu mix antara expert dan juga ada in-house instructor. Nah, sekarang keuntungan-keuntungan apa lagi sih yang kalian cuma bisa dapatkan di Revoyu dan tidak di tempat lain? Nah, kita bahas satu persatu lagi ya, teman-teman. Yang pertama nih, kalian bisa mendapatkan intensive session bareng sama tim lead, yang tentunya nanti bisa membantu proses belajar kalian, teman-teman. Kalian juga akan mengerjakan 3 level assignment, di mana ada foundation, intermediate, dan advance nantinya akan dibedah bareng di review session. Kalian juga bisa mendapatkan kelas konselor, ada juga kelas support dan portfolio project with industry expert mentor, di mana nantinya kalian akan mengerjakan project-project nih untuk bekal portofolio kalian, dan tentunya kalian akan didampingi oleh industry expert mentor, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan yang terakhir ada juga community job board, di mana semua keuntungan-keuntungan tadi ini tidak kalian dapatkan di tempat course lain. Lah, lalu perjalanan kalian sudah selesai nih teman-teman. Selanjutnya apa? Tenang aja karena kalian nggak akan berhenti sampai sini karena kalian bisa tergabung ke community network-nya Revoyu yang terdiri dari lebih dari 6.000 alumni dan juga ada juga industry leaders nih, di mana kalian selain itu juga bisa mendapatkan eksklusif kelas yang dikhususkan hanya untuk Revoyu alumni aja teman-teman. Semua keuntungan-keuntungan yang barusan aku sebutkan tadi ini hanya ada di angka 16 juta rupiah aja teman-teman. Jadi kalau kalian udah yakin langsung aja daftarkan diri kalian sekarang daripada kalian harus merogoh kocek yang jauh lebih dalam di tempat course lain. Oke teman-teman, nah dari semua keuntungan-keuntungan yang tadi aku sudah sebutkan, aku juga mau infoin ke kalian nih, bahwa untuk kelasnya akan dimulai di September tanggal 18 ini teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan kesempatannya, langsung aja simpan slot kalian, amankan slot kalian, karena kita slotnya hanya tersisa 4% aja teman-teman gitu. Nah, untuk kalian yang udah yakin boleh langsung klik link yang ada di live chat box atau kalian bisa ketik link yang ada di layar kalian sekarang ya dan bisa dapatkan full support dari Revoyu. Oke, kalau gitu mungkin untuk teman-teman yang sudah nggak sabar nih, kita langsung aja masuk ke Q&A session-nya. Mungkin kita langsung panggil Kak Eka-nya dulu kali ya. Halo Kak Eka, selamat malam. Halo halo, halo halo Revanes, halo Oh. halo Kak Desi, halo halo. Hai, nah Kak Eka, apakah udah ready untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Oke oke oke, ready ready. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Kak Eka. Oke, pertanyaan pertama di sini udah ada dari Kak Hip Hip Hura. Apakah hasil akhir whimsical bisa dikonvert untuk dijadikan sebuah laporan juga? Oke, pertanyaan yang menarik dari Kak Hip Hip Hura ya, namanya juga asik, Hip Hip Hura gitu, asik. Berarti sukanya kayaknya
bersenang-senang hidupnya gitu. Oke oke, bagus bagus. Bisa Kak, physical bisa di-convert dijadikan sebuah laporan bisa, caranya teman-teman kalau misalnya user flow itu grupin aja, grupin gitu klik kanan, terus teman-teman klik kanan, copy as image, itu bisa jadi image nantinya. Kalau wireframe juga bisa, klik aja wireframe-nya, nanti teman-teman klik kanan, copy as image, udah jadi image, terus nanti laporkan saja, copy ke mana ya, ke PDF ataupun ke Word gitu bisa. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, untuk Hibib Hura, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kita langsung lanjut Kak Eka ke pertanyaan selanjutnya, di mana di sini ada dari Dimas Agung, ngebahas soal roadmap produk. Hal apa yang perlu diprioritaskan lebih dulu nih Kak? Ngebahas soal roadmap produk. Hal apa yang perlu diprioritaskan lebih dulu? Ini aku sebenarnya agak bingung dengan pertanyaannya ya, karena di roadmap produk apa harus diprioritaskan. Oke, kemungkinan nih, mungkin kalau dia mau membuat sebuah roadmap produk, jadi apa yang perlu diprioritaskan, kayak gitu. Tergantung perusahaannya dulu gimana, tergantung perusahaan, tergantung kebutuhan market, tergantung culture perusahaanmu, tergantung market, tergantung user, jadi semuanya tergantung-tergantung ya. Kayak gitu sih, Kak, tergantung. Yang perlu pertama dulu, kita harus cari tahu dulu nih, produk kita ada di posisi mana? Ada di paling awal kah belum ada produknya, atau sudah ada di tengah-tengah, sudah mulai mature, atau di akhir, atau sudah mulai profitability, kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa prioritaskan nih, mana nih yang lebih penting. Kalau misalnya awal kan, kalau misalnya di sistem awal, berarti yang paling penting itu adalah publikasi kan ya, yang penting itu ada publikasi, yang penting itu ada, misalnya punya aplikasi, yang penting itu publikasi, yang penting itu kayak reach-nya berapa, reach-nya dari produk kita, dan yang penting itu kayak berapa yang download produk kita, kayak gitu. Itu kan yang paling penting. Jadi, kayak metrik-metrik itu dulu kalau produk yang awal. Kalau misalnya produknya sudah mulai mature ya, sudah mulai mature, mungkin ini, kayak misalnya produk metrik seperti revenue sama retention yang paling penting, kayak gitu sih, Kak. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Kak Dimas Agung ya. Nanti kalau misalkan kurang jelas boleh di-drop lagi aja di live chat box. Kita mungkin akan jawab di sesi discussion besok ya Kak Eka ya, tiap jam 5 sore. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya di mana udah ada dari Kak Muhammad Adnan. Bagaimana cara mengelola harapan stakeholders yang mungkin ingin melihat lebih banyak feature dalam MVP daripada yang mungkin dapat disertakan dalam waktu singkat? Widih, pertanyaannya sudah mulai kompleks nih, Kak, Adnan ya. Bagaimana mengolah harapan stakeholder? Nah, mmm, kalau misal kita lihat dulu situasi kantor kita gimana. Kalau misalnya memang kantor kita mencukupi gitu ya, mencukupi untuk membuat beberapa fitur, ya coba aja laksanakan. Tapi ingat lagi kalau misalnya kita memang hanya perlu ngetes ide awal ya, nggak perlu repot-repot teman-teman, nggak perlu repot-repot. Jadi hanya satu fitur aja cukup. Ya, kita komunikasikan dengan baik, misalkan dengan secara efektif ya kepada stakeholder, eee misalnya nih kita ngomong ke manajer ya, manajernya yang minta ya, "Ini Kak tolong, tambahkan fitur-fitur ini karena penting." Nah, kita bisa counter-nya gimana, kita bisa counter-kan pakai data. "Permisi Pak manajer," gitu ya, "Pak manajer, ini kalau misalnya kita membuat fitur yang banyak ini, nanti kira-kira perlu waktu yang lama, misalnya perlu waktu sampai 3 bulan. Nah, kalau dalam 3 bulan itu, kita kalau misalnya kita bisa keluarin banyak uang misalnya 10 juta. Nah, itu kan sayang banget untuk dikeluarkan, Pak. Bagaimana kalau kita hanya perlu satu fitur aja, misalnya bisa dikerjakan oleh developer itu sekitar 1 minggu dan nanti kita bisa ngetes hasilnya, apakah ini efektif atau tidak, kayak gitu. Kalau misalnya efektif, kita bisa lanjut nih ke idenya Bapak yang kayak gitu, bisa lanjut lebih fitur lebih banyak, seperti itu. Oke. Oke oke, jadi kayak gitu ya, Kak. Oke, kemungkinan ada kondisi mungkin, ada ini ya, sama apa ya namanya, fitur-fitur. Oke, sebentar. Oke oke, mungkin aku bisa ini kali ya, share iniku kali ya, tadi ada yang bilang,
Oke Halo oke guys, Kak sorry Desi. banget ada kendala jaringan. Nah, mungkin aku langsung lanjut tadi, sudah selesai ya, Kak, dari Kak Adnan? Sudah sudah. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Kak Adnan. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Eka. Oke. Nah, coba kasih aku waktu sebentar. Mohon maaf teman-teman untuk, masalah teknikalnya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh ya, untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan lagi nih sambil menunggu aku, boleh banget untuk di-drop ke link yang mungkin tadi sudah di-share oleh Mimin Revoyu ya, atau mungkin Kak Farhan boleh minta tolong untuk share lagi. Nantinya kalau ada pertanyaan yang masih relevan, kita akan jawab di sini ya teman-teman, di sesi Q&A. Oke Kak Eka, untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Hip Hip Hura lagi nih Kak Eka. Apakah ke depannya nanti peserta akan diajarkan untuk simulasi real produk biar dapat gambaran nih realnya di lapangan seperti apa gitu? Hehe. Mungkin boleh dibantu jawab Kak Eka, aku bantu copy pertanyaannya di live chat box. Oke oke. Oke, benar kata Kak Hip Hip Hura ya, namanya asik banget Kak, Hip Hip Hura. Jadi benar nanti akan diajarkan bagaimana produk yang asli. Karena waktu itu aku kan jual Revoyu Next ya, dan di Revoyu itu aku diajarkan untuk ngurusin produknya si Loket.com. Jadi Loket.com itu punya masalah, ya udah aku kerjakan sesuai masalahnya, kerjakan sesuai inisiatif produk timku apa kayak gitu. Terus mungkin ada tambahan dari Kak Devi nih di kolom komen, tugas PM untuk melakukan prioritasi gitu, benar, benar. Jadi nanti di-arrange ke strategi atau roadmap. Oke, yang tadi ya, yang jawabannya yang tadi. Benar, benar. Gitu, Kak. Oke, jadi balik ke hip hip hura ya. Iya, Oke, nah, oke Kak. Produknya itu aku mau cerita sedikit ya. Aku mau cerita sedikit. Jadi waktu itu kan dari realnya itu di produk ya, waktu itu kan di loket. Akhirnya aku bikin itu, terus aku masukin ke portofolioku di website kakristiana.com. Nanti Kak Hibibura bisa lihat tuh contoh real produkku kayak apa, klik di situ aja, ada contohnya. Gitu. Masih di unmute, Kak? Iya. terima kasih Kak Eka. Nah, pertanyaan dari Anonymous, PM itu bisa nggak sih pakai metode ATM, amati tiru modifikasi? Kalaupun bisa, gampang gampang kan Kak bisa ditiru dengan modif sedikit, tapi kan kita nggak sustain jadinya. Gimana menurut Kak Eka? Oke, bener nih kata Kak Anon ya. Kata Kak Anon memang kalau misalnya pakai mode ATM itu susah-susah gampang gitu ya, susah-susah gampang. Gampangnya kita bisa niru aja, misalnya kompetitor analisis, oh kompetitor bikin fitur ini nih, fitur rating gitu misalnya, fitur rating, oh, keren nih kayaknya terus kita tiru aja gitu ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan, tapi kan teman-teman harus sesuaikan dulu juga sama user teman-teman kayak gimana. Kalau misalnya user teman memang suka dengan seperti itu, ya pakailah itu. Tapi kalau misalnya user teman-teman nggak cocok sama 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 metodenya si kompetitor ya jangan digunakan kayak gitu. Terus emang kalau harus sustain, nah teman-teman harus punya tim produk yang kuat, tim user yang kuat. Jadi biar bisa brainstorming nih ide mana yang bagus untuk diterapkan di produknya teman-teman masing-masing. Jadi selalu ingat bahwa user setiap produk itu berbeda-beda ya. Jadi kembali lagi harus selalu berhubungan, harus selalu mengutamakan kebutuhan user masing-masing. Jangan asal tiru produk lain kayak gitu. Oke Kak, masih unmute lagi Kak. Thank you Kak Eka. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi. PM itu sama kayak GA nggak Kak? Soalnya kan dia suka ikut tim orang sana-sini untuk memenuhi kebutuhan tim ataupun customer. Makasih Kak. GA ini apakah General Affair Kak? Correct me if I'm wrong. Iya, iya, iya betul kayaknya. Oke, Oke. pertanyaan yang menarik nih.
Pertanyaan menarik dari Kak, anak PM itu apa sama kayak GGE nggak sih, Kak, ya? Saya beda ya, Kak, ya. Jawabannya adalah beda, beda banget gitu. Kenapa? Karena PM itu mengurusi produk kita, mau dibawa kemana nih produk kita gitu ya, mau dikembangkan kemana, mau dikelola gimana, kayak gitu, itu namanya product management. Kalau GE, General Affairs, itu kan kebutuhannya tim kan, kebutuhannya tim. Jadi misalnya tim butuh apa, tim butuh kebutuhan, misalnya butuh laptop atau butuh makanan, nah itu kan urusannya GA. Kalau PM kan produk kita, tentang ke user, tentang ke customer kita, kayak gitu. Oke, thank you so much. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Eka. Di mana di sini udah ada dari Mahesa. Halo Kak, aku mau bertanya, bagaimana cara menentukan konsep yang akurat dari banyaknya metode sebelum implementasi produk atau project sebagai PM saat pre-product? Wah, sepertinya udah advance sekali nih Kak pertanyaannya. Gimana menurut Kak Eka? Oke oke. Dari pertanyaan Kak Mahesa nih, bagaimana cara menentukan konsep yang akurat dari banyaknya metode sebelum implementasi produk sebagai PM saat pre-product? Oke oke. Ini implementasi implementasi metode apa ini maksudnya ini? Saya sebutnya agak bingung dengan kata-katanya. Tapi saya coba ini mungkin ya. Mungkin mau tahu produk yang bagus kayak gimana gitu ya, pakai konsep apa kita bisa tahu banyak banget gitu. Setiap masuk mana yang kira tadi Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi malam ini, boleh dong Kak Eka di-share kira-kira apa sih pesan-pesan untuk teman-teman Revoners yang hadir di sesi malam ini? oke, kalau pesan-pesan apa ya, mungkin doa aja kali ya, doa. Mungkin teman-teman kalau misalnya emang cocok jadi PM, kalau suka dunia yang dinamis, kalau suka belajar terus, kalau suka life learner gitu ya, dan suka ngotak-ngatik produk, ya bisa gabung ke produk manajemennya Revoyu. Karena di sana aku belajar banyak, dan aku bisa gabung sama orang-orang yang keren gitu. Jadi aku bisa tertular kekerenannya, iya kayak gitu. Terus juga aku berdoa juga buat teman-teman biar semoga lancar ya meraih mimpinya gitu menjadi aspiring PM. Amin, rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali Kak Eka untuk sesi malam ini. Kita udah seru-seruan. Ada certification test, ada juga case study. Nah, kita bahas satu-satu ya, mulai dari certification test. Untuk certification test sendiri terdiri dari soal pilihan guide di mana wajan itu 13 dan 15 soal logical test. Tes teman untuk sama seperti kalian nih teman-teman. Dan untuk kalian bisa temukan banget loh untuk mengikuti social media competition di mana kalian bisa memenangnya bisa ya, karena kalian certification testnya pelatihan pernah sampai ke siang sampai ke untuk ketinggalan so much teman-teman. Hey guys, terima kasih udah join ke sesi malam ini ya. Seperti yang aku sudah sampaikan di awal tes. Nah, formnya cuma bisa kalian akses melalui YouTube ini loh. Gampang banget kok caranya. Kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini, atau bisa juga kalian langsung klik link yang ada di live chat box